Penjelajah Alam Roh, C. 181. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar begitu dipublikasikan, dengan jumlah tayangan meningkat puluhan per detik. Zhang Yuanxing mengklik unggahan tersebut, dan halaman web membeku selama beberapa detik sebelum unggahan tersebut akhirnya dimuat ulang. Harap dicatat bahwa peringkat ini didasarkan pada kinerja masa lalu, reputasi, item, dan data lainnya, dan tidak 100% akurat. Ini hanya untuk referensi. 1. Zhao Chenghuang, Sekte Tai, pengembara malam tingkat 3. Catatan, orang ini adalah cicit dari tetua Zhao dari Sekte Tai. Dia mencapai level 33 tahun lalu dan merupakan pemenang tempat ketiga dalam kompetisi arena tahun itu. Karena alasan yang tidak diketahui, dia sengaja tetap berada di tahap transenden, menunda kemajuannya ke tingkat Sein. Zhao Chenghuang sangat rendah hati dan jarang terlibat dalam pertempuran. Menurut sumber yang dapat dipercaya, rekan latih tanding Zhao Chenghuang adalah praktisi tingkat Sein. Praktisi tingkat transenden tidak lagi menarik minatnya. Alasan dimasukkan, poin pengalaman maksimal, item berlimpah, menguasai mayat bayangan level 4 Master Api, dan semua keterampilan pengembara malam telah diasah hingga sempurna. 2. Dewa Bumi, halaman tengah, monster bumi level 3. Catatan, Dewa Bumi termasuk dalam 5 besar di arena tahun lalu. Orang tua itu ahli dalam pertahanan. Aku masih ingat pemain peringkat teratas saat itu, yang hampir membuatku kelelahan dan memaksaku menyerah. Sebagian besar dari 10 kontestan teratas saat itu sudah menjadi Sein. Dalam arti tertentu, Dewa Bumi dan Zhao Chenghuang mengikuti jalan yang sama. Sama-sama mengasah keterampilan mereka di panggung transenden selama bertahun-tahun. Tahun ini, orang tua itu kembali dengan penuh dendam. Tes-tes, aku yakin banyak yang sudah mulai panik. Alasan dimasukkan, bahkan dengan baju zirah tertebal sekalipun, kamu tetap akan menerima pukulan terberat, kakekmu tetaplah kakekmu. 3. Sun Miao Miao, Sekte Tai, pengembara malam tingkat 3. Catatan, Miao Miao mendapatkan kartu karakternya di awal tahun lalu dan, setelah 1,5 tahun, mencapai puncak alam luar biasa. Dia memiliki bakat luar biasa dan sangat populer di Sekte Tai karena kecantikan dan kelucuannya. Patut disebutkan bahwa Sun Miao Miao adalah cucu tetua Sun, dan konon dia memiliki banyak pelayan roh, membuatnya menjadi objek iri banyak orang. Alasan dimasukkan, selama persidangan faksi jahat, Sun Miao Miao dibunuh oleh 2 profesional jahat tingkat 3, tetapi berhasil lolos tanpa cedera. 4. Semua yang ada di bawah langit kembali terbakar. Geng Api Merah, Master Api level 3. Catatan, seorang jenius langka di antara Master Api, telah menyelesaikan Dungeon peringkat A2 kali, mampu bersaing dengan kelas jahat setingkatnya. Pada awal tahun, ia direkrut secara luar biasa ke dalam pengawal Senong oleh Pangeran Api. Alasan dimasukkan, dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya, dia kurang berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan uang untuk pembelian dalam game. 5. Tulinada, Istana Dewa Air, musisi level 3. Catatan, biasanya, seorang musisi di alam transenden diposisikan sebagai karakter pendukung, tetapi karena sebuah item bernama budak musik, orang yang tidak peka terhadap nada ini telah menjadi individu yang kuat yang mampu memberikan kerusakan sekaligus memberikan dukungan. Dia sangat terkenal di wilayahnya, telah membantu pengurus dalam menangkap banyak kultivator nakal dan pelaku kejahatan. Alasan dimasukkan, ketika karakter pendukung juga memberikan kerusakan, itu adalah hal yang menakutkan. 6. Jiang Jingwei, Geng Api Merah, Master Api tingkat 3. Catatan, Jiang Jingwei adalah putra dari anggota berpangkat tinggi Geng Api Merah, dan identitasnya sangat misterius. Beberapa orang mungkin tahu bahwa Master Api tingkat dominator umumnya memiliki rambut merah, yang konon merupakan simbol kebajikan api di zaman kuno. Jiang Jingwei bukanlah Master Api tingkat dominator, namun ia memiliki rambut merah alami, yang secara tepat memverifikasi rumor bahwa ia adalah putra dari anggota berpangkat tinggi. Alasan dimasukkan, elemen api bawaan. Individu-individu ini memiliki afinitas yang kuat terhadap api, dan manipulasi serta penggunaan api mereka jauh melampaui para ahli api biasa, menjadikan mereka makhluk langka yang setara dengan profesi tingkat atas. 7. Benih Pinus Hijau, pengumpulan 100 bunga, roh kayu level 3. Catatan, baik itu pengembara malam yang unggul dalam penyembuhan diri atau monster bumi dengan stamina tak terbatas, tidak ada yang dapat menyaingi kekuatan fisik King Songzi begitu mereka mencapai tahap transenden. Kami sangat menantikan duelnya dengan Dewa Bumi. Alasan dimasukkan, Anda mungkin bekerja sampai mati, tetapi dia tidak akan pernah, banteng dan kuda kelas atas. 8. Yuan Ting, Sekte Tai, pengembara malam tingkat 3. Catatan, sebagai salah satu dari 16 kapten cabang Songhai dari Sekte Tai, penugasan di kota tingkat atas itu sendiri merupakan pengakuan atas kekuatannya.
Yuan Ting lulus dari kamp pelatihan sebagai siswa yang berprestasi. Baru-baru ini, karena suatu alasan, ia dipanggil kembali ke kamp pelatihan oleh Tetua Sun dan menjalani pelatihan yang keras dan berat, yang mengakibatkan peningkatan kekuatan yang pesat. Alasan dimasukkan, Tetua Sun sudah pikun. 9. Penyihir Maoshan. Sekte Tai. Pengembara malam level 3. 10. Prajurit penyeberang sungai. Pasukan Harimau Putih. Pengintai level 3. 11. Yuanshi Tianzun. Prajurit Harimau Putih. Pengembara malam tingkat 3. Catatan 1. Mengenai peringkat ini, kami telah melakukan debat yang intens dan serius. Setelah analisis yang cermat, dengan mempertimbangkan rekam jejak pertempurannya sebelumnya, kemampuan fisik, dan penggunaan item, kami yakin levelnya layak berada di peringkat 5 besar. Namun, pertandingan arena terutama untuk latihan tanding persahabatan, bukan pertandingan maut, yang sangat membatasi penggunaan item. Tanpa item-item ampuh, kekuatan tempur Yuanshi Tianzun sendiri tidak luar biasa. Oleh karena itu, menempatkannya di peringkat ke-11 adalah penempatan yang lebih objektif dan masuk akal. Catatan 2. Orang ini telah menyelesaikan 2 level peringkat S dan 1 level peringkat A. Jika diadu dengan arena, berbasis skenario, kekuatan tempur Yuanshi Tianzun akan melonjak ke 3 besar. Alasan dimasukkan, tanpa ragu, ini adalah anggota aliansi 5 elemen yang paling menonjol tahun ini. Daftar omong kosong macam apa ini? Wang Tai ikut serta. Ya, aku akan menghajarnya. Zhang Yuanxing dengan sabar membaca semua 20 orang teratas dalam daftar itu. Diam-diam menggertakkan giginya. Dia memperkirakan peringkatnya tidak akan terlalu tinggi. Paling tinggi di 5 besar. Tetapi dia tidak menyangka akan berada di peringkat ke-11. Siapa yang kamu pandang rendah? Mereka salah perhitungan dalam satu hal. Memang benar aku memiliki item-item yang ampuh. Tapi item-itemku bukanlah jenis yang bisa membunuh dengan sekali serang. Jubah Yin yang adalah item tipe formasi, tidak seperti tombak Guanya. Sejujurnya, saya tidak memiliki item yang terlalu kuat yang dapat membunuh dengan satu serangan. Bahkan fungsi pengejar sepatu merah pun dapat diinterupsi oleh penggunanya. Sedangkan untuk pedang haus darah, tidak masalah selama tidak menyerang titik vital. Jadi kekuatanku sebenarnya tidak berkurang secara signifikan karena keterbatasan arena. Saat pertarungan dimulai, aku akan mengejutkan kalian semua. Lagi pula, aku bahkan belum menyertakan Yin Course. Zhang Yuanxing sangat tidak puas dengan peringkat dalam daftar tersebut. Namun dia harus mengakui satu hal, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan 10 pemain teratas, terutama 3 pemain teratas. Ambil contoh, Dewa Bumi. Di antara perlengkapan paling berharganya, kerudung merah tidak dapat digunakan, dan jubah Yin yang tidak sesuai dengan teori 5 elemen. Bumi mengalahkan air, sementara api menghasilkan bumi, yang secara langsung menghancurkan jubah Yin yang. Orang tua ini mungkin sudah terlalu tua untuk bertarung lagi. Pemenang tempat pertama dan kedua sama-sama pengembara malam. Level 3 dengan poin pengalaman hampir penuh. Dan merupakan roh generasi kedua. Jadi mereka pasti memiliki banyak item ampuh. Zhang Yuanxing tidak yakin bisa menghadapi keduanya. Sun Miao Miao adalah cucu Tetua Sun. Reputasi Tetua Sun telah hancur karena aku. Apakah wanita ini akan mengincarku? Jika aku ingin bersaing untuk posisi teratas, kemungkinan bertemu dengannya sangat tinggi. Ada juga orang-orang lain di peringkat 10 besar. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri dan merupakan lawan tangguh yang mudah terjebak jika tidak berhati-hati. Nanti saya akan meminta daftar rincian orang-orang ini kepada Wang Tai. Setelah tenang, Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan posisi teratas di papan peringkat. Tetapi dia benar-benar harus mendapatkan sepatu Houtu. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, ini berkaitan dengan pertumbuhan seseorang pada tahap Sein, dan bahkan tahap Dominator. Dalam waktu dekat, setelah ia mengumpulkan 2 bagian utama dari set pengorbanan surgawi, dan jika ada bonus set dan peningkatan keterampilan, tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan dungeon pembunuhan akan meningkat pesat. Mari kita lihat apa yang dikatakan di kolom komentar. Dia menggulir layar ke bawah dan membaca komentar dari para pelancong resmi. Please call me Queen. Apa? Kenapa aku, Yuanshi Tianzun, hanya berada di peringkat ke-11? Ini sampah. Benar saja. Wanita seperti itu memang ada. Putri, peringkat Yuanshi Tianzun agak rendah, tetapi masih masuk akal. Sedangkan untuk yang lainnya, menurutku tidak apa-apa. Setidaknya 3 teratas diberi peringkat seperti ini. Cepalexin dicampur dengan alkohol. Semakin banyak Anda minum, semakin baik, tidak masalah. Ini membuat hatiku sedih. Baru kemarin aku mengatakan sepatu Houtu seharusnya tidak jatuh ke tangan Sekte Tai. Dan sekarang lihat, 2 dari 3 teratas adalah pengembara malam. George Pick, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Di antara profesi-profesi yang teratur, pengembara malam berada di liga tersendiri.
Tidak masuk akal jika tiga teratas semuanya berasal dari aliansi lima elemen kita. Selain itu, masih ada Dewa Bumi, kan? Mungkin dia bisa bertahan lebih lama daripada dua teratas di papan peringkat. Tanpa wanita, tanpa kebahagiaan, si babi di atas sana berani-beraninya mengatakan itu. Dewa Bumi sudah berusia 60 tahun dan masih harus mengibarkan bendera untuk alam transenden aliansi lima elemen. Bailong, sialan. Aku bahkan tidak masuk daftar. Lebih buruk lagi, tidak ada satupun pemain setingkat kapten dari distrik Kangyangku yang hebat masuk daftar. Tang Guoqiang, cukup. Setidaknya Yuanxi ada di sini, meskipun menurutku peringkatnya terlalu rendah. Lagi pula, bukankah Yuan Ting juga dari distrik Kangyang? Pria berotot besar, setidaknya kita sudah mendaftar. Tapi si pengecut Li Dongs bahkan tidak punya keberanian untuk mendaftar. Zhang Yuanxing terus menggulir layar ke bawah, tetapi tidak melihat siapapun yang mempertanyakan tiga peringkat teratas. Ini bukan pertanda baik. Jika aku tidak bisa mendapatkan tempat pertama kali ini, aku hanya bisa menantikan alam roh solo kedua, yang akan berada sebelum ruang bawah tanah pembunuhan. Aku juga menantikan hadiah eksklusif untuk kartu karakter Raja Iblis. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati. Selanjutnya, dia mengklik daftar 20 teratas di panggung Sein. 1. Fu Qingyang, prajurit harimau putih, pendekar pedang level 6. Catatan, Fu Qingyang, putra sulung keluarga Fu. Klan terkemuka di alam roh, dipuji sebagai Sein terkuat di aliansi lima elemen, orang nomor satu di bawah dominator. Bahkan profesi tingkat atas seperti pengembara malam dan profesi jahat Sein pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Hanya sedikit yang tahu mengapa dia, sebagai seorang Sein dengan profesi hukum biasa, begitu kuat. Setelah penelitian dan perbandingan yang panjang, kami akhirnya menganalisis rahasia kekuatannya. Alasan dimasukkan, keterampilan mendekati Dao. Pendekar pedang, jabatan pengintai itu pendekar pedang. Kurasa begitu. Senjata utama Fu Qingyang adalah pedang perunggu. Apa arti? Keterampilan hampir mencapai Dao. Apakah itu berarti kemampuan pedang Fu Qingyang sangat kuat? Zhang Yuanxing terus menatap posisi kedua. 2. Raja Hantu Fengdu. Sekte Tai. Pejabat bintang tingkat 6. Catatan, dia pernah menjadi jenius paling terkenal di Sekte Tai. Dan ahli alam suci nomor 1 yang diakui secara resmi. Bahkan sebelum Fu Qingyang menjadi terkenal, dia sudah menjadi pusat perhatian. Dia pernah bertarung melawan Raja Iblis yang juga seorang ahli alam suci, dan pertempuran berakhir imbang. Alasan dimasukkan, seorang mantan raja. Mata pejabat star, Zhang Yuanxing, berbinar. Apakah jabatan selanjutnya untuk pengembara malam adalah pejabat bintang? Apakah kemampuannya telah bergeser dari bulan ke bintang? Dilihat dari namanya, Star Official, terdengar lebih bergengsi daripada Night Wanderer. Tetapi saya penasaran apa saja kemampuan utama dari profesi ini. 3. Jiangju, Geng Api Merah, Setan Api tingkat 6. Catatan, sebagai salah satu dari 4 pangeran resmi, Pangeran Api memiliki keutamaan api bawaan, dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Namun, ia terlalu impulsif dan mudah marah, dan kepribadiannya yang kurang baik sering menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengabaikan bakat dan kemampuannya. Alasan dimasukkan, sejujurnya, kedua hal di atas adalah omong kosong. 4. Yinji, Sekte Tai, pejabat bintang tingkat 6. 5. Huang Taiji, Zongting, Dewa Gunung tingkat 6. 6. Malam dengan 10 pria, pengumpulan 100 bunga, Raja Binatang level 6. 7. Sungai Styx, Istana Dewa Air, Dewa Wabah level 6. 8. Lingjun, Sekte Tai, perkumpulan 100 bunga, Raja Hewan tingkat 6. Catatan, harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan 5 besar dalam daftar resmi, alasan Playboy ini berada di antara 4 pria muda paling populer mungkin karena hubungannya yang sangat baik dengan wanita dan latar belakang keluarganya yang luar biasa. Alasan dimasukkan, terlepas dari fakta-fakta yang ada, dia tetap sangat kuat. Komentar di bawah ini, Lingjun, apa maksudmu mengabaikan fakta? Maafkan aku sangat lemah. Siapa yang menyusun daftar ini? Aku akan menghajar mereka sampai mati. Bailong, Playboy, aku penggemarmu. Mewah, putri. Tuan Muda Hua telah muncul. Tangkap dia, please call me queen. Playboy. Kurasa aku bukan penggemarmu. Sudahlah, peringkat Sein lebih nyaman. Dan Money Prince membuatku merasa aman. Paparazi Xiao Feng, hei, tahukah kalian? Yinji dari Sekte Tai dulunya menjalin hubungan dengan Raja Iblis. Please call me queen. Apakah ini begitu menarik? Ceritakan padaku. Paparazi Xiao Feng, Yinji cukup terkenal di Sekte Tai, memiliki kecantikan dan kekuatan. Konon, para tetua Sekte Tai awalnya bermaksud menjodohkannya dengan Raja Hantu Fengdu, tetapi kemudian seorang Raja Iblis muncul entah dari mana.
Yinji jatuh cinta pada Raja Iblis dan kawin lari dengannya selama 3 bulan sebelum dipaksa kembali ke Sekte Tai oleh Tetua Hongying. Mengapa Raja Hantu Fengdu melawan Raja Iblis? Itu karena hal ini, tanpa wanita, tanpa kebahagiaan, di lantai atas. Bagaimana kau tahu semua ini? Paparazi Xiao Feng, saya mendengar ini dari Jianji, penjaga malam setempat. Jianji adalah teman baik Yuan Ting, dan dia mendengarnya dari Yuan Ting. Jiang Yang, apa yang dikatakan Yuan Ting mungkin benar. Masa lalu penuh dengan kepahitan. Yuan Ting dari Sekte Tai mungkin memang banyak bicara, tetapi dia tidak pernah berbohong. Dibandingkan dengan gerutuan dan makian di bawah unggahan tentang 20 individu luar biasa teratas, komentar di sini jauh lebih santai, karena nomor 1 di papan peringkat adalah Fu Qingyang, yang dikenal sebagai Fu Qingyang yang tak terkalahkan di bawah penguasa. Hal ini tak diragukan lagi membawa rasa aman yang besar bagi banyak praktisi tingkat rendah dan menengah dari aliansi 5 elemen. Yinji dari Sekte Tai adalah kekasih Raja Iblis. Astaga, apakah pengeras suara Elvis akan memutar rekaman suara dia dan Raja Iblis tidur bersama lain kali? Raja Iblis bajingan itu, dia benar-benar merusak kita. Zhang Yuanxing tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Raja Hantu Fengdu. Mengingat perilaku Raja Iblis yang bejat, Yinji ini mungkin membencinya sekarang karena cinta. Sebagai penerus Raja Iblis, aku harus berhati-hati dengan wanita ini. Hotel Huatai. Xie Lingqi berdiri di samping meja seperti seorang pelayan kecil, menatap daftar itu, dan berkata dengan sedih. Apa, saudara primordialku hanya berada di peringkat ke-11. Kurasa tidak ada seorang pun di tahap transenden yang bisa mengalahkannya. Sang kepala istana pembunuhan, mengenakan gaun merah, duduk lesu di meja, tangannya yang halus memainkan keyboard. Sambil menatap layar komputer, dia berbicara pelan. Sang Yang Mulia Surgawi Primordial tidak ada di sini. Jadi hentikan upacara minum teh Anda. Xie Lingqi berkata dengan nada tersinggung. Tuan Istana, mengapa Anda mengatakan itu kepada saya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kepala Istana Penghenti Pembantaian bergumam pelan. Aku lupa. Mentalitas teh hijaumu telah meresap ke dalam tulangmu. Itu sudah menjadi kebiasaanmu. Xie Lingqi tak berdaya untuk membantah dan mengerutkan hidungnya. Pada saat itu, telepon Xie Lingqi yang berada di atas meja berdering. Nomor penelepon tertera, Ayah. Ayahku, dia mengangkat teleponnya, membisikkan sesuatu kepada kepala istana pembunuhan, dan baru menjawab panggilan setelah pria itu mengangguk. Lingqi, ayah akan segera memasuki alam roh dan tidak akan punya waktu untuk menonton kompetisi arena resmi. Aku akan memberimu tiket, agar kamu bisa pergi dan menontonnya untukku. Terima kasih, ayah. Mual gelombang, Xie Lingqi sangat gembira. Setelah berpikir sejenak, Tuan Xie bertanya, apakah Anda sudah melihat daftar 20 teratas di alam transenden? Apakah ada masalah? Mengapa Yang Mulia Surgawi Primordial berada di peringkat yang begitu rendah? Xie Lingqi buru-buru berkata, Ayah, kekuatan keseluruhan kakak Yuanxi jelas berada di 5 besar, dan saudari kepala istana juga berpikir demikian. Ayah Xie berkata, oh, dan merasa lega. Gadis gila itu juga berpikir begitu. Baguslah. Kali ini kau awasi semuanya dengan saksama dan laporkan detailnya kepadaku. Jika Yuanxi Tianzun bisa masuk 3 besar, aku akan mengiriminya undangan pesta kepiting di bulan Agustus dan mengundangnya ke rumah kita. Oke, kata Xie Lingqi dengan gembira. Setelah menutup telepon, kepala istana pembunuh itu mencibir. Mengapa tidak merekrut Yuanxi Tianzun sebagai menantu keluarga Xie saja? Xie Lingqi tidak berani berbicara, karena tatapan nyonya istana tidak ramah. Grup obrolan penjaga harimau putih, menyapu seluruh dunia. Lingjun. Aku baru saja melihat seseorang di forum membicarakan Yinji dan Raja Iblis. Apakah itu benar? Menyapu dunia. Jadi sepertinya itu benar. Itu menarik. Yinji memiliki kepribadian yang begitu dingin. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta dengan Raja Iblis dan bahkan kawin lari? Kau, si playboy. Tidak pantas disebut playboy. Lingjun, wanita baik menyukai pria jahat. Dia masih belum menikah dan masih memiliki perasaan untuk Raja Iblis. Hidupnya hancur karena seorang bajingan. Yu Fenglai. Meskipun aku juga berpikir Raja Iblis itu bajingan, fakta bahwa seorang wanita telah memikirkannya selama bertahun-tahun berarti pasti ada cerita di baliknya. Dalam kompetisi arena ini, aku bertaruh 2 juta untuk pemimpin geng menang dan 1 juta untuk Zhao Cheng Huang menang. Jika aku kalah, aku akan makan tanah. Lingjun, kamu wanita. Kamu jelas tidak menghormati Yuanxi Tianzun sama sekali. Yuanxi Tianzun, harimau kecil, jangan bikin masalah. Sangat sulit bagi Yuanxi untuk mendapatkan tempat pertama. Aku bertaruh 1 juta untuk Yuanxi berada di posisi ketiga. Juara ketiga, hadiahnya jepit rambut lucu itu. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati. Apa gunanya juara ketiga bagiku? Hanya untuk terlihat imut dengan jepit rambut.
Dia hendak melampiaskan kekesalannya di obrolan grup ketika pesan teks dari Bibi Xiao Yuan masuk lebih dulu. Ayo ambil jenazahnya. Ketika Zhang Yuanxing datang untuk mengambil jenazah, ia awalnya terkejut, kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan wajahnya berseri-seri gembira. Mayatnya yang tak hidup telah tiba. Pada pukul 13.30, matahari sangat terik, permukaan jalan yang berdebu dan sedikit berlubang memancarkan panas yang hebat, mengubah kualitas udara. Taksinya yang berdebu terparkir di pinggir jalan, dan gapura Hotel Wuhan tidak jauh dari situ. Zhang Yuanxing, sambil membawa ransel, mengenakan topi baseball dan masker, membuka pintu dan keluar dari mobil. Anak muda, apakah kau akan kembali ke Songhai? Aku bisa menunggumu. Pengemudi itu mencondongkan tubuh keluar dan berteriak dengan antusias ke arah belakangnya. Meskipun ia menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini, ia ingin melakukan perjalanan lainnya. Zhang Yuanxing berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata, aku akan pulang malam ini. Kenapa kau tidak menungguku? Semoga perjalananmu aman. Sopir itu menginjak pedal gas dan melaju. Zhang Yuanxing menurunkan pinggiran topinya, melangkah melintasi tempat parkir di depan toko, dan mendorong pintu lobi hingga terbuka. Angin kencang dan dingin bertiup kencang, dan Zhang Yuanxing merasa segar dan bersemangat. Tante Xiao Yuan berdiri di depan konter, masih mengenakan seragam kemeja putih dan blazer merah marun yang sama. Ia tinggi dan berisi dengan paras yang cerah. Xiao Yuan meliriknya dan berkata dengan tenang, ikutlah denganku. Sambil berbicara, dia meninggalkan konter dan berjalan masuk ke hotel dengan sepatu hak tingginya. Bunyi sepatunya terdengar lembut. Mengapa sikap wanita ini begitu pelin-pelan? Zhang Yuanxing segera mengikuti dan masuk ke dalam lift. Keduanya tiba di lantai 3, dan Xiao Yuan mengeluarkan kartu karyawannya dari sakunya lalu menggeseknya untuk membuka pintu kamar 306. Setan ajaib level 3 yang kau minta memiliki sekitar 30% sampai 60% poin pengalaman. Ia cukup kuat dan merupakan pemimpin geng kriminal di kota Jinsan. Ia telah melakukan banyak hal keji. Xiao Yuan bersandar di pintu, melipat tangannya. Zhang Yuanxing memasuki ruangan dan melihat seorang pria berbaring tenang di tempat tidur. Usianya sekitar 35 tahun, berwajah tirus, bertubuh proporsional dan kuat, berotot penuh, dan tanpa lemak berlebih. Dia memeriksa tubuh itu dan memastikan bahwa tidak ada luka luar atau tulang yang patah yang terlihat jelas. Dia mengangguk puas. Tubuh fisik itu seperti materi, harus utuh. Kehilangan lengan atau kaki jelas tidak dapat diterima. Tubuh ini dalam kondisi sangat baik, yang menunjukkan bahwa Xiao Yuan telah mengerahkan banyak usaha untuk membuatnya. Sudah berapa lama kau meninggal? Tanyanya lagi. Waktu kematian. Bahan tersebut idealnya harus dikendalikan dalam waktu 12 jam. Karena konsentrasi sisa alkohol dalam tubuh secara langsung menentukan kualitas bahan tersebut. Hewan itu baru saja diburu pagi ini, katanya. Zhang Yuanxing mengangguk puas lagi, melepas ranselnya, dan mengeluarkan 20 bundel tebal uang kertas, masing-masing bundel berisi 10.000. Ini adalah pembayarannya. Xiao Yuan terdiam sejenak, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, aku tidak butuh bayaran, membantumu memburu iblis yang mempesona itu adalah janjiku, dan ini juga cara untuk membalas budimu. Tatapannya tertuju pada uang tunai 200.000 yuan itu selama beberapa detik, enggan untuk pergi, sebelum akhirnya ia dengan tegas memalingkan muka. Dia pikir aku mengasihaninya, betapa sensitifnya, bahkan sedikit kebaikan pun bisa dengan mudah melukai harga dirinya. Zhang Yuanxing berkata dengan suara berat, bantuan yang kuberikan kepada Kou Beiyue sebenarnya juga seharusnya diberikan kepadaku, dan dialah yang harus membalasnya. Tapi sekarang, justru akulah yang berhutang budi padamu. Xiao Yuan mengerutkan kening dan terdiam. Bisnis perhotelan sedang tidak berjalan baik, dan iklim ekonomi secara keseluruhan lesu dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sulit untuk menghasilkan uang. Dia berada di bawah tekanan besar untuk menutupi pengeluaran tim kecilnya. Tim Master Wuhan terdiri dari lebih dari sekadar dirinya dan Kou Beiyue. Uang tunai sebesar 200.000 yuan sangat penting. Zhang Yuanxing memanfaatkan keunggulannya, dan dengan marah berkata, kau membalas budi yang Kou Beiyue berutang padaku, membuatku tampak seperti orang luar. Apa kau pikir aku kurang penting bagi Bibi Xiao Yuan daripada si idiot itu? Ya, kata Xiao Yuan. Zhang Yuanxing, senyum tipis terlintas di mata Xiao Yuan. Tetapi dia segera menyembunyikannya. Wajahnya berubah dingin saat dia berkata, tapi kau benar, Kou Beiyue harus membalas budi yang telah ia terima. Dia sudah berusia 16 tahun, dan dia seharusnya bertanggung jawab atas beberapa hal sendiri. Zhang Yuanxing kemudian menyerahkan uang tunai sebesar 200.000 yuan. Xiao Yuan, sambil membawa bundel uang kertas, hendak pergi ketika tiba-tiba dia berhenti dan berkata, awalnya aku ingin membantumu memburu seorang wanita yang lebih tua, tetapi target seperti itu langka, dan kau terlalu memaksa. Lain kali jika kau ingin memurnikan mayat Yin, ingatlah untuk memberitahuku setengah bulan sebelumnya.
Adapun pembayarannya, dia melirik tumpukan besar uang kertas di dadanya dan menyeringai. Masih 200.000. Bang, pintu itu tertutup. Dia beneran bercanda denganku. Dan itu tentang hal seperti ini. Zhang Yuanxing tercengang. Namun, Xiao Yuan, aku lebih menyukai wanita yang hangat dan lebih tua daripada wanita yang dingin dan acuh tak acuh. Setelah sesaat diliputi kegembiraan, ia menekan emosinya dan mengalihkan perhatiannya ke masalah penting yang ada di hadapannya. Zhang Yuanxing mengeluarkan sebuah mangkuk porselen putih kecil, sebuah kuas tulis, cinnabar, dan cairan tubuh yang diekstrak dari zombie dari ranselnya. Kemudian, ia menuangkan semua tanah hitam dari kuburan terpencil yang telah mengumpulkan energi yin ke dalam mangkuk porselen putih dan dengan cepat mengaduknya dengan pena. Tak lama kemudian, isi mangkuk tersebut bercampur menjadi zat kental berwarna coklat gelap seperti pasta. Dia berjalan ke samping tempat tidur, menggunakan pedangnya yang haus darah untuk menebas pakaian di tubuh itu, memegang mangkuk di satu tangan dan kuas di tangan lainnya, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menggambar jimat roh di tubuh iblis yang mempesona ini. Setelah seseorang meninggal, rohnya secara bertahap menghilang. Selama proses ini, meskipun roh tetap berada di dalam tubuh, sebenarnya roh tersebut telah terpisah dari tubuh. Ini seperti hubungan antara cangkir dan air. Air berada di dalam cangkir, tetapi bukan bagian dari cangkir itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama dalam memurnikan mayat yin adalah memungkinkan roh yang tersisa di dalam tubuh untuk menyatu kembali dengan tubuh fisik. Hanya dengan cara inilah mayat yin berintelijen rendah dapat diciptakan. Mayat yin tanpa kecerdasan sama saja dengan boneka yang tidak bisa bergerak, dan tidak banyak gunanya. Selain itu, setelah roh menyatu dengan tubuh fisik, beberapa atribut akan tetap dipertahankan, biasanya berupa kemampuan pasif tertentu. Iblis mempesona pada tahap transenden hanya memiliki satu kemampuan pasif, mengamuk. Zhang Yuanxing memusatkan energinya dan berkonsentrasi penuh, dengan teliti mengukir setiap goresan. Selain memastikan bahwa ukiran jimat spiritual itu sempurna, jumlah energi yin yang dimasukkan ke dalam setiap goresan harus identik. Distribusi energi yin yang tidak merata akan menyebabkan struktur formasi menjadi tidak seimbang, yang berujung pada kegagalan. 12 menit kemudian, prasasti roh itu selesai. Mantra-mantra yang berbelit-belit dan berbeda dihubungkan bersama secara harmonis dan teratur, membentuk susunan yang menyeramkan namun indah. Zhang Yuanxing dengan jelas merasakan roh yang tersisa di dalam mayat secara bertahap menyatu dengan daging dan darah, kembali ke tubuh yang sudah dingin ini. Selesai, Zhang Yuanxing menghela napas lega, wajahnya berseri-seri gembira. Meskipun jimat roh adalah kemampuan bawaan pengembara malam, menguasai jimat roh hanyalah fondasinya. Apakah seseorang dapat berhasil pada percobaan pertama bergantung pada kemahiran. Dalam hal ini, terdapat perbedaan besar antara pemula dan veteran. Zhang Yuanxing, yang sedang memurnikan mayat yin untuk pertama kalinya, menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan dua tabung reaksi kaca dari ranselnya. Satu berisi cairan ungu dan yang lainnya cairan merah. Cairan ungu itu adalah darah makhluk jahat yang sangat kuat, yang dihasilkan di alam spiritual eksklusif sang pengembara malam. Cairan merah itu adalah getah dari tanaman yang disebut bunga tangan darah, yang mengandung vitalitas yang kuat. Yang pertama digunakan untuk memberi nutrisi pada mayat, memberinya energi jahat dan yin. Yang kedua, di sisi lain, merevitalisasi mayat yang dingin, meredakan kekakuan sendi dan mengembalikan kelenturan otot. Sederhananya, ini adalah pelumas yang membuat roda gigi yang berkarat dapat berputar kembali. Akhirnya, Zhang Yuanxing mengeluarkan sepotong batu sitrin tembus cahaya yang mirip ember. Dari semua material tersebut, ini adalah yang paling mahal, bernilai 2 juta. Ini adalah material dari alam spiritual eksklusif monster bumi, yang mengandung energi spiritual berelemen bumi yang kuat dan memiliki daya rangkuman yang sangat tinggi, mampu menyatu dengan hampir semua hal. Dia memilih atribut bumi untuk jenazah tersebut. Sebuah keputusan yang dia buat sejak lama setelah banyak pertimbangan. Iblis yang mempesona adalah seorang prajurit terampil, termasuk yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat di antara semua kelas. Tetapi kemampuan penyembuhan diri dan pertahanan yang biasa-biasa saja adalah kelemahannya. Antara kemampuan penyembuhan diri dan kemampuan bertahan, Zhang Yuanxing memilih yang terakhir. Karena makhluk undead tidak lelah atau merasakan sakit, kemampuan penyembuhan diri mereka agak kurang, tetapi kemampuan pertahanan mereka berbeda. Sebagai boneka atau alat, mereka dapat terluka, terutama saat menghadapi lawan yang kuat. Anda bisa saja dihancurkan. Dengan cara ini, mayat tersebut menjadi tidak berguna. Zhang Yuanxing menuangkan cairan ungu dan merah ke dalam mangkuk kecil, mencampurnya dengan cairan kental, dan mengaduknya dengan cepat beberapa kali. Dia mencelupkan kuasnya ke dalam cairan yang telah diencerkan dan mulai mengukir formasi di lantai ruangan. Perlu disebutkan bahwa lantai hotel itu dilapisi dengan papan kayu dan ubin. Jika itu karpet merah, Zhang Yuanxing pasti akan tercengang.
Mengukir formasi itu lebih rumit dan sulit daripada menggambar di atas mayat. Untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan, Zhang Yuanxing menggambar dengan sangat lambat. Lagi pula, hanya ada satu set material. Setengah jam kemudian, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan merasakan kelelahan. Seperti ketika dia masih kecil dan menghabiskan seharian membangun balok dan akhirnya selesai. Zhang Yuanxing mengambil mayat iblis penyihir itu dan dengan lembut meletakkannya di tengah formasi, lalu meletakkan kristal kuning di dada mayat tersebut. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini. Dia mundur ke tepi formasi, dengan lembut menekan telapak tangannya ke salah satu sudut, terus-menerus menyalurkan kekuatan yin ke dalamnya. Dalam sekejap, angin dingin menyapu ruangan, suhu turun drastis, dan mantra-mantra yang telah kering mulai berpendar dengan cahaya ungu, hitam, dan merah yang samar. Cahaya hitam dan ungu menyatu ke dalam mayat, mengembun menjadi energi yin, sementara cahaya merah memberi nutrisi pada mayat, memberikan vitalitas pada kulitnya yang pucat. Melihat ini, Zhang Yuanxing segera meningkatkan transmisi energi yin. Warna hitam, ungu, dan merah berkobar, menjulang ke langit-langit dalam tampilan yang megah dan memukau. Kristal kuning di dada mayat itu, seperti es krim yang meleleh, diserap oleh mayat yin. Mayat yin yang terbaring di tengah formasi tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menyeramkan dan penuh kekerasan. Sebuah kekuatan luar biasa dahsyat terpancar dari tubuhnya, berubah menjadi angin yin yang menerbangkan tirai dan spray. Selesai, Zhang Yuanxing sangat gembira. Tidak, hanya ada satu langkah terakhir. Dia melangkah masuk ke dalam formasi, menggigit ujung jarinya, dan menggambar susunan melingkar di dahi mayat yin. Begitu susunan melingkar itu terbentuk, ia menghilang ke dalam mayat yin, dan di lautan kesadaran Zhang Yuanxing, terdapat susunan melingkar yang identik. Ini adalah tanda sang master, dan juga media untuk memanipulasi makhluk undead. Merek ini memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan instruksi kepada mayat, menugaskannya untuk menyelesaikan tugas tertentu. Tetapi tugas tersebut hanya bisa relatif sederhana dan dangkal, seperti membunuh musuh. Perintah yang membutuhkan keterampilan teknis berada di luar pemahaman dan pelaksanaan mayat-mayat berintelijen rendah, seperti menggambar. Kedua, dengan menggunakan teknik pemberian cap sebagai media, seseorang dapat mengambil alih tubuh mayat dan memanipulasinya seperti seorang pelayan roh. Dalam keadaan ini, mayat dapat melakukan berbagai operasi yang tepat. Lihatlah kemampuan apa yang masih dimiliki orang ini, dan atribut apa yang diberikan batu citrin kepadanya. Seketika itu juga, Zhang Yuanxing memusatkan energinya, memisahkan satu pikiran, dan mengintegrasikannya ke dalam jejak di lautan kesadarannya. Sesaat kemudian, ia merasa dirinya terbelah. Ia merasakan dua versi dirinya, dengan dua tubuh. Pada saat yang sama, melalui perspektif mayat itu, ia melihat dirinya mengenakan celana pendek dan kaus putih. Perasaan ini bukanlah hal yang asing. Dia merasakan hal yang sama ketika dia membungkuk ke arah si kecil yang lucu itu. Astaga, fisik mayat itu bahkan lebih kuat daripada tubuh asliku. Setelah mengetahui ciri-ciri mayat yin, Zhang Yuanxing sangat terkejut. Pertama, ada fisik dari mayat yin. Sebagai iblis penyihir tingkat 3, atribut fisiknya bahkan lebih kuat daripada bentuk aslinya saat ini. Terlebih lagi, Zhang Yuanxing merasakan semangat bertarung yang gelisah terpancar dari tubuh ini. Seolah-olah dia memang dilahirkan untuk bertarung. Keinginan dan kepercayaan dirinya dalam pertempuran adalah kualitas yang tidak dimiliki oleh tubuh asli Zhang Yuanxing. Sepertinya mereka diberi bakat bertarung secara paksa. Apakah seperti inilah biasanya iblis penyihir itu? Kedua, mengenai atribut, skill pasif Bloodlust tetap dipertahankan, yang juga merupakan satu-satunya skill pasif dari Bewitching Demon. Sihir dan tanda, sebagai kemampuan aktif, telah kembali ke alam roh. Namun, yang benar-benar membuat Zhang Yuanxing senang adalah 3 atribut yang diberikan oleh kristal kuning itu. Pertama, selama pertempuran, mayat yin dapat secara aktif menyerap kekuatan bumi untuk meningkatkan daya tahannya, tanpa perlu tuannya memeliharanya dengan kekuatan yin. Perlu disebutkan bahwa mayat yin juga memiliki batasnya, ia bukanlah mesin gerak abadi. Begitu energi yin di dalam tubuhnya habis, energi tersebut perlu diisi kembali oleh tuannya. Kedua, kulit dan daging memiliki pertahanan yang lebih baik. Meskipun tidak sekuat tembaga atau besi, pisau dan peluru biasa tidak efektif melawannya. Ketiga, panggil baju zirah batu. Atribut ini merupakan kemampuan aktif. Mayat yin dapat mengubah kekuatan spiritual berelemen bumi yang tersimpan di dalam tubuhnya menjadi baju zirah batu yang tak tertembus, yang bertahan selama 3 menit. Baju zirah batu ini memiliki daya tahan yang sangat kuat dan dapat menahan serangan dari level yang sama dengan kelas iblis mempesona, yang mahir dalam menembus baju zirah, selama 1 menit. Tanpa menggunakan item apapun, mayat ini terasa sedikit lebih kuat daripada tubuh asliku.
Tak heran mereka mengatakan bahwa pengembara malam dengan mayat dan pengembara malam tanpa mayat adalah dua hal yang berbeda. Tak heran para cendekiawan itu menempatkanku di peringkat ke-11. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari. Aku jadi penasaran. Seberapa kuatkah Zhao Chenghuang, sang nomor 1, yang memiliki Yin Course level 4? Sekalipun mayat Yin kehilangan sebagian besar kemampuan alam suci, selama ia mempertahankan satu kemampuan, ia hampir dapat menghancurkan sebagian besar makhluk luar biasa dengan fisik seorang suci. Dan ini bahkan belum memperhitungkan kemampuan bertarung Zhao Chenghuang sendiri. Aku terlalu percaya diri sebelumnya. Tapi untungnya sekarang aku punya mayat bayangan, dan jaraknya semakin menyempit. Kompetisi arena akan berlangsung 2 hari lagi, dan aku akan tampil memukau dengan mayat bayanganku. Dengan percaya diri ia memimpin mayat bayangan keluar dari ruangan. Saat saya naik lift kembali ke lantai 1, Xiao Yuan, yang berada di belakang meja kasir, mendengar suara itu dan menoleh. Dia berhenti sejenak di atas mayat pria yang memancarkan aura jahat, lalu berkata dengan tenang. Sebaiknya kau belikan dia kacamata hitam dan masker. Kau tidak ingin dimintai kartu identitas oleh petugas keamanan di jalan, kan? Zhang Yuanxing menoleh ke belakang menatap mayat itu, sambil mengelus dagunya. Itu masuk akal. Ngomong-ngomong, aku belum memberinya nama. Bibi Xiao Yuan. Apakah Bibi punya saran? Xiao Yuan mencibir. Kita sebut saja dia si mati nomor 1. Itu sesuai dengan seleramu. Mata Zhang Yuanxing berbinar. Nama yang bagus. Mari kita gunakan. Pelayan roh itu disebut si bodoh kecil. Dan mayat itu disebut si mati nomor 1. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah. Bibi Xiao Yuan, turnamennya lusa. Tunggu saja sampai aku menang. Aku pasti akan masuk 3 besar. Zhang Yuanxing tidak memberikan jawaban pasti. Xiao Yuan meliriknya dan berkata, akan bagus jika kau bisa masuk 5 besar. Bagaimana kalau kita bertaruh? Zhang Yuanxing tidak yakin. Kita harus bertaruh apa? Tantang Xiao Yuan. Jika itu paman kaisar muda, taruhannya pasti kencan dan ciuman. Tapi aku orang yang sopan. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, yang kalah harus tidur dengan yang menang. Kemudian dia dan mayat itu diusir dari hotel oleh Xiao Yuan. Hanya bercanda. Sungguh, Zhang Yuanxing menyelinap pergi. 2 hari kemudian, saat fajar, setelah sarapan dan membersihkan diri, Zhang Yuanxing kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia memanggil mayat hidup pertama dari lemari, mengenakan tas pinggang, dan menyalakan pengeras suara Elvis. Menunggu dengan tenang hingga pukul 9 tiba. Menurut pengumuman resmi, cara memasuki arena sama seperti memasuki ruang bawah tanah. Anda hanya perlu menunggu petunjuk dari alam roh di rumah. Upacara pembukaan akan dimulai pukul 9. Zhang Yuanxing tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Yinji benar-benar kekasih Raja Iblis, dia pasti pernah melihat pembicara bergaya Elvis itu. Lagi pula, barang ini tidak dapat ditambahkan ke inventaris. Jika dia tahu aku punya speaker Elvis, meskipun dia mungkin tidak menyimpulkan bahwa aku adalah penerus Raja Iblis, dia pasti akan menanyaiku dan mengajukan pertanyaan. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Memikirkan hal itu, dia segera melepas tas pinggangnya. Sebaiknya kau biarkan saja benda itu tergeletak di laci. Ah, sungguh sayang kehilangan barang pendukung yang sangat berharga itu. Pikirnya dengan menyesal. Waktu berlalu, dan akhirnya jam menunjukkan pukul 9. Menggigit, suara notifikasi yang familiar dari alam roh terdengar di telinganya. Lalu Zhang Yuanxing mendengar pengantar tentang isi ruang bawah tanah tersebut. Peta alam roh sedang terbuka. Anda akan memasuki alam roh dalam 30 detik. Alam roh yang Anda masuki adalah arena hidup dan mati. ID 3371. Tingkat kesulitan tidak diketahui. Tipe multi pemain tanpa kematian. Misi utama: kalahkan musuhmu secara adil dan jujur di arena. Terlibat dalam pertarungan persahabatan. Jangan sampai kalah. Catatan: barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Deskripsi alam roh 3371. Alam roh ini eksklusif untuk guild prajurit harimau putih, dan telah ditaklukkan. Zhang Yuanxing mengulurkan tangan dan meraih bahu. Orang mati nomor 1, diam-diam menghitung waktu. Ketika hitungannya mencapai 30, pemandangan di ruangan itu terdistorsi seperti riak di air. Dan detik berikutnya, ia melihat langit biru cerah. Dia melihat sebuah lapangan yang menyerupai arena gladiator kuno, dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Dan dia tidak mengenali para pelancong resmi di sekitarnya. Tampaknya mereka ditugaskan secara acak ke posisi ini. Dalam sekejap, ia merasa seolah berada di stadion yang ramai, dikelilingi oleh penonton yang antusias. Satu-satunya perbedaan adalah arena itu terbuat dari batu, bergaya retro dan kuno, seperti arena gladiator kuno, dan para penonton tidak memiliki papan kate atau stik bercahaya. Selain itu, suasana di sana sangat sunyi. Meskipun ada banyak orang, semuanya diam saja.
memperhatikan pendekar pedang berbaju zirah di alun-alun di bawah. Dia adalah pria tinggi dan gagah dengan wajah tampan dan janggut pendek, yang mencerminkan ketampanan, maskulinitas, dan kedewasaan. Dia berdiri dengan gagah di arena, sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Apakah ini tuan rumahnya? Cukup unik. Zhang Yuanxing meliriknya beberapa kali, dan tanpa alasan yang jelas merasakan kekaguman terhadap pendekar pedang berbaju zirah itu, seperti seorang prajurit biasa yang bertemu dengan seorang jenderal. Dia langsung mengenali profesi pria itu, seorang pengintai. Sedangkan soal tingkatan, dia tidak bisa membedakan antara orang suci dan penguasa. Pada saat itu, pendekar pedang berbaju zirah membuka telapak tangannya, cahaya putih bersinar, dan sebuah gulungan perkamen kuno muncul. Dia dengan lembut melemparkan gulungan perkamen itu ke udara, dan dengan suara mendesing, gulungan itu terbentang tinggi di langit sebelum berhenti. Zhang Yuanxing menyipitkan mata, mencoba melihat gulungan kulit domba itu dengan jelas, tetapi gulungan itu diselimuti cahaya suci putih murni, sehingga isi gulungan itu tidak dapat terlihat. Suara pendekar pedang berbaju zirah itu menggema di seluruh alun-alun. Semuanya, ulangi setelah saya. Saya bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan detail apapun tentang apa yang saya lihat di ring kepada siapapun dengan cara apapun. Suaranya lantang dan beresonansi, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang, dan tanpa sadar, ia membaca dengan lantang. Saya bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan detail apapun tentang apa yang saya lihat di ring kepada siapapun dengan cara apapun. Dia tahu bahwa ini adalah kemampuan seorang pengintai berpangkat tinggi, membuat orang-orang patuh tanpa sadar. Banyak sekali orang yang melafalkan frasa ini secara bersamaan, dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya menyatu, seperti arus deras yang sangat spektakuler. Pendekar pedang berbaju zirah itu melanjutkan, saya bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan penampilan siapapun yang saya lihat di atas ring kepada siapapun dalam bentuk apapun. Para hadirin menyatakan, saya bersumpah, saya tidak akan pernah mengungkapkan penampilan siapapun yang saya lihat di arena kepada siapapun dalam bentuk apapun. Gulungan perkamen di udara bergetar dengan suara, dengungan, dan riak cahaya suci putih murni menyebar. Dalam kegelapan, tampak seolah-olah aturan sedang ditetapkan, dan siapapun yang melanggar sumpah akan dihukum berat. Pendekar pedang berbaju zirah itu mengangguk puas, lalu membuka telapak tangannya lagi. Gulungan perkamen di udara menggulungnya dan melayang kembali ke tangannya. Benda yang tadi sepertinya adalah item kelas dari game asing bernama Knight. Kemampuan untuk menandatangani kontrak terlalu jelas untuk diungkapkan detailnya. Saya berasumsi itu merujuk pada detail seperti atribut benda tersebut. Penampilannya juga dilarang untuk dibagikan. Tim resmi telah cukup teliti dalam perencanaannya. Saat Zhang Yuanxing merenung, suara pendekar pedang berbaju zirah itu terdengar lagi. Setelah upacara pembukaan, dalam 20 menit, perjodohan untuk pertandingan hari ini akan dimulai. Setiap orang memiliki satu kesempatan untuk meninggalkan pertandingan di tengah jalan. Cukup baca kata-kata di papan yang saya pegang. Zhang Yuanxing menyipitkan mata dan melihat bahwa pendekar pedang berbaju zirah itu telah mengangkat papan kayu di tangannya, yang bertuliskan kata-kata, kembali. Kembali, seorang pria bertubuh tegap di sebelah Zhang Yuanxing membaca kata-kata di papan kayu itu dengan lantang tanpa berpikir. Detik berikutnya, dia menghilang dari tempat itu. Apakah orang bodoh ini seorang ahli api? Zhang Yuanxing tercengang. Dia tidak sabar, gegabah, dan terbiasa bertindak berdasarkan insting daripada berpikir. Kemungkinan besar, dia adalah seorang ahli api. Pendekar pedang berbaju zirah itu melanjutkan. Mereka yang meninggalkan arena di tengah pertandingan tidak akan diizinkan untuk masuk kembali ke ring pada hari itu. Zhang Yuanxing merasakan sedikit rasa iba terhadap pria itu untuk sesaat. Setelah menyelesaikan pidatonya, pendekar pedang berbaju zirah itu berjalan ke suatu tempat di barisan pertama. Pada saat itu, arena yang tadinya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara. Beberapa orang melambaikan tangan kepada teman-teman yang mereka kenal, sementara yang lain meneriakkan nama teman-teman mereka. Semua orang sering berganti posisi dan bergegas menghampiri teman dekat dan kekasih mereka. Oh, sekarang sudah waktu luang. Boleh kita ganti tempat duduk? Zhang Yuanxing segera berdiri dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat Guanya dari kejauhan di sebelah kirinya. Meskipun ada banyak pria tampan dan wanita cantik yang hadir, sosok dan penampilan Lao Siji tetap menonjol, sehingga mudah baginya untuk tampil beda. Guanya melambaikan tangan ke arah tertentu dengan senyum lebar di wajahnya. Senyumnya yang berseri-seri mengungkapkan kegembiraan batinnya. Siapa yang dia sapa? Zhang Yuanxing menoleh dan melihat seorang wanita dewasa mengenakan kaos hitam, celana jeans ketat biru muda, riasan mata smoke, anting-anting perak, dan paras yang menawan dan elegan. Itu ratu. Dia menghela napas lega. Zhang Yuanxing segera berdiri dan mendekati pegawai tua itu. Saudari Guanya, oh, aku tadi sedang mencarimu, tapi aku malah melihat ratu duluan.
Mata Guanya berbinar saat melihatnya datang, memperlihatkan ekspresi gembira. Pada saat itu, Ratu, yang telah melambaikan tangan cukup lama tetapi tidak berniat untuk mendekat, tiba-tiba matanya berbinar, meninggalkan para pengikutnya, dan berlari menghampiri. Guanya berkata pelan, aku menyapanya cukup lama, dan meskipun Ratu menanggapiku dengan hangat, aku bisa tahu dari ekspresi mikro wajahnya bahwa dia enggan mendekat, tidak ingin meninggalkan para pengiringnya, dan merasa bahwa selama dia menunjukkan cukup antusiasme dan kebahagiaan saat menyapaku, dia bisa menyingkirkanku. Begitu kau tiba, dia langsung berlari menghampiriku. Apa yang ingin kau ungkapkan? Apakah kau mencoba mengungkapkan persaudaraan palsu di antara kalian para wanita? Zhang Yuanxing mengeluh dalam hati. Hei, Yuanxi, sudah lama tidak bertemu. Sang ratu berhenti di tempatnya, berdiri tegak dengan anggun, dan tersenyum cerah. Oh, ratuku, sudah lama sekali. Kau semakin cantik. Jika kau terus secantik ini, aku tak akan bisa menahan diri untuk mengejarmu. Zhang Yuanxing menyampaikan pujian tulusnya. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit lega, tetapi yang paling dia takuti adalah ratu memanggil Yuanxi Tianzun. Mungkin ada banyak orang yang menonton di sekitar situ. Namun, homofon Yuanxi terlalu banyak, sehingga sulit untuk langsung mengasosiasikannya dengan Yuanxi Tianzun. Sang ratu tersenyum dan duduk dengan anggun di samping Zhang Yuanxing. Siapa orang berbaju zirah tadi? Zhang Yuanxing menoleh dan melihat Guanya di sebelah kirinya. Tatapan si jitua tertuju ke kejauhan. Profilnya secantik peri, namun dingin seperti es, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Kenapa kau menatapku seperti itu tanpa alasan? Pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Ratu di sebelah kanan angkat bicara dengan, mengerti, itu sesepuh cabang Songhai Anda. Yah, saya rasa begitu. Dia juga menjadi tuan rumah kompetisi arena tahun lalu. Dia menunduk, menatap barisan pertama, dan berkata, baris pertama penuh dengan para tetua, tetapi saya hanya mengenali tetua Hongying dan tetua Sun dari Sekte Tai, tetua Fuseng dan tetua Suihi dari Provinsi Sanzhuang, dan tetua Gou dari Songhai. Saya mengenali tetua tuan rumah, tetapi saya tidak tahu ide Lingjingnya. Sebagai kader akar rumput, dia hanya mengenal sejumlah kecil tetua. Zhang Yuanxing mengintip keluar dan melihat bahwa setidaknya ada 12 tetua yang duduk di barisan pertama, jumlah yang berlebihan, dan ini baru sebagian kecil dari mereka. Pertemuan begitu banyak tokoh penting, yang hanya terjadi setahun sekali, sungguh sangat menarik. Apakah kelima pemimpin aliansi hadir? Tanya Zhang Yuanxing dengan rasa ingin tahu. Sang ratu menggelengkan kepalanya, kelima pemimpin aliansi itu sulit ditemukan dan jarang terlihat. Apalagi kami para kultivator luar biasa. Bahkan banyak diakon pun belum pernah melihat mereka. Zhang Yuanxing agak kecewa, tetapi juga merasa itu masuk akal. Tepat saat itu, suara terkejut lainnya terdengar. Saudara Yuanxi gelombang. Suara yang jernih itu bercampur dengan suara yang manis dan genit. Zhang Yuanxing tahu siapa itu tanpa perlu menoleh. Penampilan Xie Lingqi hari ini sangat sederhana dan polos. Sepatu kanvas putih, celana jeans ketat berwarna terang, kaos putih, dan sepasang headphone canggih yang menutupi rambutnya yang mengembang. Kamu juga di sini. Zhang Yuanxing melambaikan tangan sambil tersenyum. Xie Lingqi tidak langsung menghampiri. Matanya yang berbinar melirik ke sekeliling sebelum menatap ratu yang berseri-seri dan anggun, lalu berkata dengan suara manis. Halo, Kak, bolehkah saya duduk di sebelah kakak Yuanxi? Sikapnya yang lembut dan polos membuat orang secara naluriah ingin melindunginya. Sang ratu ragu sejenak, lalu mengangkat pinggulnya dan diam-diam menjauh. Xie Lingqi berkata dengan gembira. Terima kasih, Kak. Dia menyelipkan pantat kecilnya di antara mereka berdua dan dengan penuh kasih sayang memeluk lengan Zhang Yuanxing. Sang ratu agak kecewa, dan Guanya menjadi semakin dingin. Saudara Yuanxi, saya datang ke sini memanfaatkan undangan ayah saya. Hanya beberapa tokoh berpangkat tinggi dari keluarga non-resmi yang dapat berpartisipasi dalam acara sebesar ini. Ayah saya akan segera memasuki ruang bawah tanah, jadi saya mendapat izin masuk gratis. Saudara Yuanxi, datanglah ke rumahku untuk makan kepiting saat musim gugur tiba. Keluarga Xie kami jarang mengundang orang luar ke pesta kepiting kami, tetapi ayahku secara khusus memintamu untuk datang. Xie Lingqi terus berbicara. Ratu yang duduk di sampingnya terkejut dan mengamati gadis yang tampak seperti siswi SMA itu dengan saksama. Apakah orang-orang ini berasal dari keluarga Xie? Ngomong-ngomong, dia juga berasal dari provinsi penghasil barang curah. Adikku, apakah kau berasal dari keluarga Xie? Cabang mana? Ratu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saudari, ayahku adalah kepala keluarga Xie. Xie Lingqi mempertahankan penampilan polos dan naifnya. Keturunan langsung keluarga Xie. Sang ratu terkejut. Putri sulung keluarga Xie begitu setia dan terobsesi dengan yang mulia surgawi primordial. Dia sedikit menundukkan matanya dan tetap diam. Orang-orang dari keluarga alam spiritual tidak resmi juga datang.
Hati Zhang Yuanxing tergerak, dan dia bertanya, "Hei gadis, lihat, apakah ini adik kepala keluarga Zhu? Dia mantan istri Qi Yuan." Xie Lingqi berkata, "Oh," lalu segera berdiri, melihat sekeliling, dan dengan cermat mengamati kerumunan yang menutupi gunung dan ladang. Setelah sekian lama, dia berseru kaget, "Oh, itu dia." Zhang Yuanxing menyipitkan mata dan berusaha keras untuk melihat ke arah yang ditunjuknya. Sudah begitu lama sehingga saya sama sekali tidak ingat siapa yang dia maksud. Yah, karena wanita itu pernah dilatih oleh Raja Iblis. Dia pasti sangat cantik. Kita bisa mempertanyakan karakter Raja Iblis, tetapi kita tidak bisa mempertanyakan hasrat seksualnya. Berdasarkan intuisinya, Zhang Yuanxing menemukan target di tengah kerumunan orang itu. Dia adalah wanita berlekuk tubuh indah dalam gaun putih. Wajahnya terhalang oleh kejauhan, tetapi sikapnya yang menawan dan anggun memberinya aura yang unik. Haruskah kita mencari kesempatan untuk mengujinya, melihat bagaimana reaksinya terhadap Tongklu dan Qi Yuan, atau haruskah kita mengenal wajahnya terlebih dahulu, membiasakan diri dengannya, dan menahan diri untuk saat ini? Setelah berpikir sejenak, Zhang Yuanxing memutuskan untuk memilih pilihan kedua. Mengurus putri sulung keluarga Zhu bukanlah hal yang mendesak, dia harus menunggu sampai dia mencapai alam Sein. Dia mengalihkan pandangannya secara halus. Saat itu, masih ada waktu tersisa 20 menit. Pencocokan acak belum dimulai, tetapi sebagian besar orang sudah menemukan pasangan mereka, dan pemandangan orang-orang yang berlarian telah mereda. Hanya sedikit orang yang masih berkeliaran tanpa tujuan. Zhang Yuanxing mendengar dua wanita berbicara dengan riang tidak jauh di belakangnya. Itu Tuan Muda Qian, Fu Qingyang, yang memakai jas putih. Dia tampan sekali. Lalu ada Tuan Muda Hua. Ku dengar dia orang yang sangat lembut dan pengertian. Dia paling memahami hati wanita. Berkencan dengannya adalah sesuatu yang didambakan setiap wanita. Oh, ku dengar dia seorang playboy yang sering berganti pacar. Kau tahu, kecantikan sejati bukanlah tentang keabadian, melainkan tentang pernah memilikinya. Bisikan serupa terjadi di mana-mana. Pencarian selebriti adalah naluri masyarakat luas. Pria berambut merah itu pasti Jiangju, kan? Oh tidak, aku bertatap muka dengannya, dan aku merasa dia ingin meninjuku. Hei, ada seorang gadis kecil berambut merah di sebelahnya. Apakah dia Jiang Jingwei? Haha, Dewa Bumi yang tua itu masih sangat energi dan bersemangat. Di mana Raja Hantu Fengdu? Tunjukkan dia padaku. Lihat, yang di belakang Tetua Hongying. Oh, itu dia. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia memiliki aura yang kuat. Aku memperhatikannya tadi. Ada begitu banyak orang dari Sekte Tai, tapi dialah yang paling menarik perhatianku. Lalu, apakah itu Yinji di sebelahnya? Mengapa dia memakai topeng? Aku ingin melihat betapa cantiknya kekasih Raja Iblis. Jangan sebut-sebut Raja Iblis. Kau cari masalah. Apakah pria kemayu dengan kostum kuno itu tidak peka terhadap nada? Dia cukup tampan. Tapi aku lebih menyukai seseorang yang lebih maskulin. Ah, apakah kamu menyukai ahli api? Pria yang feminin dan tampan sangat menarik. Mereka benar-benar sesuai dengan seleraku. Aku melihat Zhao Cheng Huang. Dia tampan sekali dan tampak dingin. Apakah dia akan menolak jika aku meminta tanda tangannya? Zhao Cheng Huang memiliki aura yang mulia. Meskipun sebagian besar pengembara malam tingkat 3 memiliki aura serupa, auranya sangat kuat. Sayang sekali aku takut hantu. Kalau tidak, aku pasti akan mengejarnya. Sun Miao Miao sangat cantik. Aku suka gadis-gadis berwajah bulat. Mereka sangat manis dan imut. Dia cantik, dan bakatnya juga luar biasa. Dia tak terjangkau. Sungguh menjengkelkan. Itu buah pinus. Itu seorang prajurit yang menyeberangi sungai. Itu api dunia yang kembali ke sumbernya. Di mana yang mulia surgawi primordial? Aku tidak dapat menemukannya. Yuanshi Tianzun adalah pendatang baru, dan belum banyak orang yang melihatnya. Aku sangat ingin melihatnya melampaui level 2 karakter alam spiritual tingkat S. Meskipun dia adalah tokoh legendaris dan tidak termasuk dalam peringkat 20 besar, banyak orang yang mencari informasi tentang Yuanshi Tianzun. Kurang dari 3 bulan setelah menjadi penjelajah alam roh, dia mencapai level 3. Sejak debutnya, dia terus-menerus menyelesaikan level S dan level A dengan kesulitan tinggi, dan membunuh Li Xianzong yang terkenal kejam. Terlepas dari banyaknya penghargaan yang diraihnya, peringkat ke-11 tidak mengurangi rasa ingin tahu berbagai kalangan peziarah tentang yang mulia surgawi primordial. Sayangnya, orang ini baru saja debut, dan bahkan banyak pelancong resmi di Songhai belum pernah melihatnya. Zhang Yuanxing juga mengamati pemain-pemain bintang, dengan fokus pada Sekte Tai. Para dewa patroli malam Sekte Tai mudah ditemukan. Mereka duduk di belakang Tetua Sun dan Tetua Hongying, membentuk kelompok besar, mengenakan rok hitam dan pakaian hitam, sehingga sangat mudah dikenali. Target utamanya adalah Sun Miao Miao, Yinji, dan Zhao Cheng Huang. Jaraknya cukup jauh, dan dia tidak bisa melihat ciri-ciri target dengan jelas.
Dia hanya samar-samar bisa melihat bahwa Sun Miao Miao memiliki wajah bulat dan sangat cantik. Yinji mengenakan kerudung dan beberapa lapis gaun hitam, menutupi sosok dan fitur wajahnya, tetapi siluetnya memancarkan kesan yang sangat menawan. Zhao Chenghuang memiliki paras tampan, dengan tangan bersilang, dan duduk tegak, memancarkan aura kebanggaan dan kepercayaan diri yang seolah meremehkan segalanya. Pada saat itu, sebuah suara lembut dan manis menyela pandangan Zhang Yuanxing. "Kamu juga ada di sini," kata wanita itu. Zhang Yuanxing menoleh dan melihat seorang wanita berambut pirang dan bermata biru berdiri di sampingnya. Ia tak bisa disebut cantik, ia lebih pantas disebut dengan istilah-istilah merendahkan seperti femme fatale atau penyihir penggoda. Wanita cantik normal memang enak dipandang dan membangkitkan kekaguman, tetapi Ani membuat Anda ingin menelanjanginya dan memperkosanya secara paksa. Ketiga wanita di samping Zhang Yuanxing mengerutkan kening, secara naluriah menunjukkan permusuhan. Gadis kecil penjual teh hijau itu, khususnya, merasa benar-benar hancur oleh pihak lain. Senyum menggoda itu, payudara yang memalukan itu, bokong yang bulat itu, semuanya merupakan serangan yang sangat menyakitkan. Xie Ling tak kuasa menahan diri dan memeluk erat lengan kakaknya, Yuanxi. Dia belum dewasa, dia hanyalah seorang gadis lemah dan tak berdaya yang hanya merasa kasihan pada saudara laki-lakinya. "Nona N," Zhang Yuanxing tersenyum tipis. "Apakah kamu juga menerima undangan dari Aliansi 5 Elemen?" N tersenyum dan mengangguk. Suaranya lembut dan manis. "Aku datang bersama Tuan Bill, dan kebetulan kami melihatmu. Jadi aku menghampirimu untuk menyapa dengan lantang. Aku lupa meminta ide alam rohmu. Jadi aku tidak tahu harus memanggilmu bagaimana barusan." Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu nama asli Zhang Yuanxing, hanya tahu bahwa nama ibunya adalah Chen Su. Mengikuti arah pandangannya, Zhang Yuanxing melihat Bill Tarantino, yang parasnya menawan dan memiliki pesona maskulin yang dewasa. Pedagang asing itu mengangguk padanya. Zhang Yuanxing mengangguk sebagai jawaban, memalingkan muka, dan tersenyum pada Ani, sambil berkata, "Aku hanyalah orang biasa, tak layak disebut-sebut." Mendengar itu, N tidak banyak bicara, tetapi tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Zhang Yuanxing mengalihkan pandangannya kembali ke area tempat para murid Sekte Tai berkumpul, ketika suara guannya tiba-tiba terdengar di telinganya. "Gadis sialan Jiang Jingwei ada di sini." "Apa?" Dia terkejut dan segera menoleh. Benar saja, dia melihat Jiang Jingwei melompat-lompat ke arahnya dan guannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat Zhang Yuanxing memperhatikannya, Jiang Jingwei melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan berteriak keras. "Yang mulia surgawi purba, ke sini, aku di sini." Yuanxi Tianzun, Ani, yang baru melangkah 2 langkah, tiba-tiba berhenti. Yuanxi Tianzun, para pejabat yang berada di sekitarnya serentak menoleh untuk melihat. Pada saat itu juga, Zhang Yuanxing merasa dirinya telah menjadi orang yang paling mempesona di seluruh ruangan. Para pejabat di sekitarnya, seperti hiu yang mencium bau darah, menoleh dengan sangat cepat, ingin sekali melihat seperti apa rupa yang mulia surgawi primordial itu. Sang ratu melirik ke sekeliling, lalu menoleh ke belakang. Yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang terkejut, gembira, dan terpesona, serta banyak tatapan yang tertuju padanya. Hampir semua pejabat yang melakukan perjalanan di daerah ini mendengar suara lantang Jiang Jingwei. "Yuanxi Tianzun, dia masih hidup. Akhirnya aku bertemu dengannya. Seperti yang dikatakan, please call me Queen, di forum. Dia sangat tampan dan muda. Ya, aku suka anak anjing yang imut seperti ini. Dia tidak mengecewakanku secara langsung, tapi kenapa ada begitu banyak wanita di sekitarnya? Apakah dia juga seorang playboy seperti playboy? Wajar jika pria muda, tampan, dan berbakat seperti dia populer. Aku punya pria tampan lain yang bisa aku kagumi. Dia pasti akan menjadi orang suci suatu hari nanti. Aku ingin pergi dan meminta tanda tangannya. Aku menantikan penampilannya. Ini benar-benar menjadi pusat perhatian. Ini adalah sesuatu yang membuat iri dan kagum baik pemain bintang maupun ratu permainan tersebut. Dia adalah tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Jadi dia sering berselancar di internet dan selalu berusaha menunjukkan keberadaannya. Identitas darinya mencerminkan kepribadian batinnya. Oleh karena itu, selain merasa iri, saya juga merasa bangga dan menikmati duduk di sebelah Yuanxi Tianzun dan menjadi pusat perhatian. Yuanxi Tianzun, di belakangku. Ani, yang berhenti di tempatnya, tiba-tiba menoleh. Pandangannya pertama-tama menyapu kerumunan di belakangnya, dan akhirnya tertuju pada Zhang Yuanxing. Pada saat itu, informasi tentang Yuanxi Tianzun terlintas di benak Ani. Kedua detail tersebut, seorang jenius yang baru muncul di cabang Songhai dari Aliansi 5 Elemen dan seorang pemuda berusia awal 20-an, cocok sempurna. Mustahil, dia Yuanxi Tianzun. Saat itu, Jiang Jingwei sudah berlari dengan gembira ke sisi Zhang Yuanxing dan Guan Ya, sambil berkata dengan antusias.
Aku sudah mencarimu begitu lama. Akhirnya aku menemukanmu. Ekspresi Annie tiba-tiba menjadi rumit. Ternyata, pemuda biasa dan petugas perjalanan yang selalu ia bayangkan itu sebenarnya adalah seorang jenius muda terkenal dari cabang Songhai. Seseorang yang berhasil menaklukkan 2 alam roh tingkat es berturut-turut dan naik ke level 3 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Informasi tentang orang seperti itu sudah cukup untuk diletakkan di meja para pemimpin organisasi alam roh utama di luar negeri. Mereka diklasifikasikan sebagai target utama untuk pengamatan. Raja Iblis baru diperhatikan oleh Asosiasi Dewi Kecantikan ketika ia berada di level Saint 4. Namun itu karena Raja Iblis, sebagai kultivator liar, tidak memiliki saluran untuk membuat namanya terkenal. Organisasi asing akan lebih dulu memperhatikan tokoh-tokoh dari organisasi resmi. Pada saat mereka memperhatikan kultivator independen, kultivator tersebut biasanya sudah cukup terkenal. N menatap Yuan Shi Tianzun dalam-dalam sebelum dengan cepat kembali ke sisi Bill Tarantino. Kau di sini. Kenapa kau berteriak begitu keras? Kata Zhang Yuanxing dengan suara rendah. Apa salahnya aku meneleponmu? Kata Jiang Jingwei dengan nada datar, tanpa berpikir ada yang salah dengan ucapannya. Lagi pula, suaranya tidak cukup keras untuk didengarnya. Apalagi yang bisa aku katakan? Zhang Yuanxing memaksakan senyum. Meskipun Yuan Shi Tianzun adalah pendatang baru, dia telah menyinggung terlalu banyak kekuatan besar. Menjaga profil rendah pada kesempatan penting adalah naluri untuk melindungi diri. Tapi karena sudah terungkap, ya sudahlah. Kita toh harus naik panggung juga pada akhirnya. Minggir, aku ingin duduk di sebelah Yuan Shi Tianzun. Jiang Jingwei terjepit di antara Zhang Yuanxing dan Xie Lingqi dengan pantat kecilnya. Daya tahan Xie Lingqi tak sebanding dengan Jingwei, seorang ahli api, dan dia roboh menimpa sang ratu. Astaga, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Kata Xie Lingqi dengan marah. Ada apa denganku? Tanya Jiang Jingwei, tampak bingung. Ini tempatku, seru Xie Lingqi, matanya membulat. Oh, kalau begitu sekarang ini milikku, kata Jiang Jingwei. Melihat bahwa gadis itu tidak masuk akal dan suka mendominasi, gadis kecil penjual teh hijau itu memutar matanya dan mengubah strateginya, lalu berkata dengan lemah. Bukankah para ahli api seharusnya menjadi pahlawan yang membantu yang lemah dan menghukum yang kuat? Saudari Jingwei, bagaimana mungkin seorang ahli api sekuat dirimu mencuri posisi orang lain? Mari kita bertukar kembali. Kakak Yuan Shi tidak akan menyukai seorang gadis yang mencuri posisi. Jiang Jingwei berkata dengan bingung. Mau dia suka atau tidak, itu bukan urusan saya. Kau sangat menyebalkan. Kalau kau terus berisik, aku akan memukulmu. Wajah Xie Lingqi memerah karena marah. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gadis yang kurang ajar dan tidak masuk akal itu. Jiang Jingwei ini keras kepala dan tidak mau mengalah. Dia tidak akan mendengarkan taktik lunak maupun keras. Begitu En duduk, dia mendengar Bill Tarantino mendesah dan berkata, kita semua meremehkannya. Putra Chen Su adalah tokoh legendaris di cabang Songhai, seorang jenius yang melesat seperti komet. Ketika Tuan Bill, yang telah berkeliling seluruh negeri, melihat gadis berambut merah menyapa Putra Chen Su dan memanggil Yuan Shi Tianzun, dia terkejut. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang karena tanpa disadari telah menjalin persahabatan yang baik dengan Yuan Shi Tianzun. Dan dengan bantuan Chen Su, persahabatan itu menjadi semakin kuat. Serikat Pedagang sangat mementingkan koneksi pribadi. Saya harus lebih mengenal Chen Su di masa mendatang, meningkatkan kerjasama bisnis, dan memberikan perlakuan istimewa kepadanya. Mendekati ibu dari yang mulia surgawi primordial lebih hemat biaya daripada memenangkan hatinya secara langsung. Ya, bisik Annie. Seandainya aku tahu dia adalah Yuan Shi Tianzun, aku pasti sudah membawanya ke hotel pada hari kita bertemu dan menaklukkannya di ranjang. Anne merasa semakin menyesal saat memikirkannya. Tentu saja. Sekarang belum terlambat. Bill Tarantino tersenyum dan berkata, kau berencana berinvestasi padanya, sama seperti yang Betty lakukan dulu. Karena ramalan Kompas Cahaya, organisasi-organisasi besar di seluruh dunia memberikan perhatian khusus kepada para pengembara malam. Namun, produksi para pengembara malam terlalu rendah, dan sebagian besar para pengembara malam yang baru lahir diserap oleh Sekte Tai. Akibatnya, organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk aliansi 5 elemen, kesulitan untuk membina pengembara malam mereka sendiri. Oleh karena itu, pengembara malam yang bukan anggota Sekte Tai sangatlah berharga. Tentu saja, berinvestasi pada pengembara malam dari Sekte Tai juga merupakan pilihan, tetapi efektivitas biayanya tidak sebaik berinvestasi pada pengembara malam dari kalangan rakyat biasa. Betty adalah salah satu kekasih Raja Iblis. Karena ia berhasil merayu Raja Iblis dan memberikan kontribusi besar, ia kini menjadi diakon yang berpengaruh di Asosiasi Dewi Kecantikan dan sangat dihargai oleh para petinggi. Anne mendengus dingin. Wanita itu menjalin hubungan dengan Raja Iblis, menerima banyak keuntungan darinya, dan juga mendapatkan hadiah serta pelatihan dari perkumpulan tersebut.
Dia mendapat untung dari kedua belah pihak. Saat itu, kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatanku. Yuanshi Tianzun terlalu menarik perhatian. Kau mungkin tidak akan mampu menaklukkannya. Maksudku, aliansi 5 elemen tidak akan setuju, kata Tuan Bill sambil tertawa. Saya berharap Anda sukses. Saya sangat yakin dengan daya tarik ungkapan cinta dan hasrat Anda. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian penonton di seberang sana. Di mata para penonton di sisi lain, rekan-rekan mereka tiba-tiba mengalihkan pandangan ke arah tertentu. Gerakan mereka sangat sinkron dan sangat mencolok. Sepertinya mereka memperhatikan seseorang yang dianggap berpengaruh. Zurong menatap teman prianya dan memberi instruksi. Apakah ada orang penting di sana? Pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Pemuda tampan berkulit cerah itu bangkit dengan hormat, berjalan cepat pergi, dan kembali dengan tergesa-gesa beberapa saat kemudian, tampak agak kurang sehat. Rongrong adalah yang mulia surgawi primordial. Mendengar nama itu, mata indah Zurong menyipit, memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih teleskop lensa tunggal dari udara, sambil berkata, "Di mana dia berada?" Sambil berbicara, Zurong mengangkat teropongnya dan melihat ke seberang. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Selir muda itu merendahkan suaranya. Dia duduk di sebelah gadis berambut merah, jadi mudah untuk mengenalinya. Setelah mendengar itu, Zurong perlahan menggerakkan teleskop monokulernya, lalu berhenti dan mengunci target. Sesaat kemudian, gigolo muda itu melihat bibir Zurong yang terkatup rapat membentuk garis-garis dingin, tiba-tiba melengkung ke atas, memperlihatkan senyum yang menyenangkan namun berbahaya. Dari kejauhan, Sun Miao Miao melihat Jiang Jingwei yang berambut merah dan seorang pemuda dengan siluet samar di sampingnya di area tempat para anggota sekte Tai berkumpul. Orang itu adalah Yuanshi Tianzun. Dia menengadahkan kepalanya ke belakang. Matanya tertuju pada seseorang. Apakah ada yang punya alat untuk memperbaiki penglihatan? Saya bisa meminjamnya. Sun Miao Miao memiliki sepasang mata besar dan gelap, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan mata anak-anak sebagai mata yang cerah, polos, dan seperti permata. Itulah mengapa gelap dan cerah digunakan untuk menggambarkan mata seperti itu. Tatapan mata seperti itu pada seorang wanita muda begitu memikat sehingga membuat orang melupakan dunia yang membosankan. Selain itu, wajahnya yang bulat, bibirnya yang merah muda, dan hidungnya yang mancung berpadu menciptakan penampilan yang manis dan menawan. Karena aura mulia sang pengembara malam, dia berubah dari gadis tetangga yang manis dan cantik menjadi seorang putri kecil yang manis dan cantik. Apa yang menarik dari ini? Kata Zhao Cheng Huang, yang berada di sampingnya, dengan acuh tak acuh. Sun Miao Miao melirik Zhao Cheng Huang yang tampak dingin, menggembungkan pipinya, dan berkata, "Bukan urusanmu." Seorang pemuda pucat dan kurus di belakangnya menyerahkan pelindung dada berwarna kuning cerah kepadanya, sambil berkata, "Untukmu, Mao Shan tetap yang terbaik." Sun Miao Miao mengambil cermin pelindung hati, dan setelah membaca sifat-sifatnya, dia langsung tahu cara menggunakannya. Sambil memegang cermin pelindung hati, dia menatap yang mulia surgawi primordial yang berada di kejauhan. Tak lama kemudian, gambar berdefinisi tinggi muncul di cermin pelindung hati, memantulkan pemandangan yang dilihatnya. Sun Miao Miao mengalihkan pandangannya dan menatap ke bawah pada pelindung payudara. "Hei, dia cukup tampan." Dia memuji, lalu tersenyum dan berkata, "Kuharap aku bisa dijodohkan dengannya, agar aku bisa mengalahkan Yuanshi Tianzun di depan semua orang dan membuktikan kebenaran kakekku." Pada saat itu, Yinji, yang berada di barisan depan, berbalik dan berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. "Menurut informasi yang ada, Yuanshi Tianzun tidak memiliki mayat Yin. Miao Miao, tidak sulit bagimu untuk mengalahkannya. Lawanmu yang sebenarnya adalah Zhao Cheng Huang." Yinji benar, kompetisi di tingkat transenden adalah duel internal di dalam sekte Tai kita. Para santo di sekitarnya tertawa dan menggemakan persetujuan mereka. Sun Miao Miao tersenyum. Dia telah membuat janji dengan kakeknya. Jika dia bisa mengalahkan Yuanshi Tianzun secara adil dan jujur di arena, kakeknya akan memberinya salah satu anak di pohon belalang. Sun Miao Miao sudah lama mengincar anak-anak itu. Dia memiliki obsesi yang luar biasa terhadap pelayan roh kecil itu. Sama seperti banyak gadis yang akan sangat gembira dan dipenuhi kasih sayang keibuan ketika melihat makhluk-makhluk lucu dan menggemaskan. Sun Miao Miao tidak menyukai hewan peliharaan. Dia lebih menyukai pelayan roh kecil. Dan semakin muda mereka, semakin terobsesi dia. Namun, persyaratan untuk menciptakan pelayan roh sangatlah ketat. Di satu sisi, sulit untuk menemukan individu yang memenuhi syarat, dan di sisi lain, pemerintah melarang pembuatan pelayan roh secara pribadi kecuali jika seseorang berprofesi jahat atau berprofesi sah yang melakukan kejahatan. Namun, kejahatan apa yang mungkin dilakukan seorang anak? Anak-anak yang dibesarkan kakek di atas pohon juga merupakan hasil dari sebuah kecelakaan. Bukan berarti dia menggunakan anak-anak sebagai pelayan.
Mereka awalnya adalah anak yatim piatu yang diadopsinya. Tetapi karena sebuah kecelakaan, anak-anak itu tewas dalam kebakaran. Kakek diliputi kesedihan dan melanggar aturan organisasi dengan mengubah anak-anak itu menjadi pelayan roh untuk terus menemaninya. Bahkan seorang sesepuh yang dihormati pun mendapat teguran besar. Kembali ke poin utama, karena Primordial Celestial Venerable, kakek menjadi meme karena para pengembara malam di sekte tersebut. Awalnya, dia bisa menekan para penjahat ini dengan video pelatihan Yuan Ting. Tetapi seiring waktu, Yuan Ting dan kakek menjadi meme bersama. Kakek, yang sangat memperhatikan citranya, sangat cemas. Tepat saat itu, kompetisi dimulai, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Miao miao, kau harus mengalahkan Yuan Shi Tianzun agar anak-anak itu tahu bahwa kakek tidak salah paham. Tetapi sekte Taiyiku penuh dengan orang-orang berbakat. Kehilangan satu Yuan Shi Tianzun bukanlah apa-apa. Kakek akan membiarkan Xiao Hong bermain denganmu. Xiao Hong meninggal pada usia 7 tahun. Anak bungsu di Huai Suli. Di barisan pertama, Penatua Hong Ying mendengar percakapan para murid di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Matahari tua, apakah kamu mendorong Miao Miao untuk melawan Yuan Shi Tianzun? Ia tampak seperti wanita dewasa, dengan mata yang ramah dan kerutan halus di sudut matanya. Tetapi kulitnya cerah dan lembut, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, dan ia memiliki pesona seorang wanita yang lebih tua. Tetua Sun, mengenakan kaos dalam putih dan celana pendek gelap, mengipas-ngipas dirinya dengan lembut menggunakan kipas daun palem dan bersenandung. Apakah saya tipe orang yang picik? Bukankah kamu juga? Tanya boneka beruang berambut keriting yang sedang duduk di kursinya. Tetua Sun terlalu malas untuk berurusan dengan bajingan ini. Tetua Hong Ying kemudian menatap Teddy berambut keriting dan tersenyum. Anak itu baik, dengan tingkah laku yang bersih dan menyenangkan. Elder Dog bergumam setuju. Dibandingkan dengan para tetua lainnya di perkumpulan 100 bunga, dia lebih dekat dengan Yuan Shi Tianzun. Meskipun anak itu adalah anggota pasukan Harimau Putih, dia adalah bawahannya. Jika mereka dipromosikan menjadi pelayan di masa depan, mereka akan menjadi tentara di bawah komandonya. Sistem campuran aliansi 5 elemen ini, sampai batas tertentu, telah meruntuhkan batasan antar faksi dan memperkuat ikatan antara 5 geng utama. Yuan Shi Tianzun, saudaraku ingin bertemu denganmu. Maukah kau ikut denganku menemuinya nanti? Kata Jiang Jingwei, saudaramu. Zhang Yuanxing melihat sekeliling. Di mana saudaramu? Jiang Jingwei menunjuk ke kejauhan dan berkata, si idiot berambut merah itu adalah saudaraku. Namanya Jiang Ju, dan dia adalah saingan berat Fu Qingyang. Jiang Ju, Pangeran Api, salah satu dari 4 tuan muda. Zhang Yuanxing bertanya dengan heran, dia saudaramu? Jiang Jingwei menatapnya dengan ekspresi, membuat keributan. Tidakkah kau lihat bahwa aku dan dia sama-sama berambut merah? Kami tidak lahir dari ayah yang sama. Jadi bagaimana mungkin kami berdua berambut merah? Logikamu keliru. Apakah kau mengatakan para penguasa berambut merah itu juga lahir dari ayahmu? Tanya Zhang Yuanxing dengan rasa ingin tahu. Ayahmu adalah sesepuh dari geng api merah. Bukan. Ayahku adalah pemimpin geng api merah. Saat menyebut ayahnya, wajah Jiang Jingwei berubah serius. Dia membuat gerakan, Oligei, dan berkata, hidup Minotaur. Setelah selesai berbicara, dia melihat Yuan Shi Tianzun di sebelah kanannya dan kedua kakak perempuannya di sebelah kirinya. Mereka semua berdiri dan bergeser ke samping. Wajah mereka menunjukkan ekspresi, melihat hantu. Kau, ayahmu adalah salah satu dari 5 pemimpin aliansi. Mengapa kau tidak menyebutkannya sebelumnya? Zhang Yuanxing merendahkan suaranya sangat rendah, takut didengar orang lain. Dia selalu mengira Jiang Jingwei adalah keturunan dari seorang tetua, dan tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah putri kecil dari geng api merah. Kau juga tidak bertanya. Jiang Jingwei dengan bangga menegakkan punggungnya dan mengumumkan lagi, hidup Minotaur. Jadi, Anda yang mulia, kata Zhang Yuanxing sambil tersenyum lebar, dan dengan tekun memijat bahunya. Mulai sekarang, jika yang mulia memiliki perintah, panggil saja saya. Saya akan menjadi ajudan Anda. Jika yang mulia memiliki bahan atau properti yang tidak diinginkan ayah Anda, pastikan untuk memberikannya kepada saya untuk ditangani. Jiang Jingwei merasa tersanjung dan agak sombong. Dengan gembira berkata, oke, lain kali aku akan mencuri beberapa properti untukmu. Hidup sang putri, tidak, hidup para Minotaur. Pada saat itu, pendekar pedang berbaju zirah yang duduk di barisan pertama berdiri, berjalan ke tengah arena, dan mengumumkan dengan lantang. Daftar pemain untuk pertandingan hari ini telah disesuaikan. Hampir bersamaan, para pengembara alam roh yang hadir melihat kotak dialog khusus muncul di hadapan mereka. Sanyang Kaitai vs Tokyo agak panas. Aku ayahmu, vs suatu malam yang sejuk di musim semi. Detektif sekolah dasar vs Toyotomi Hideyoshi. Rong Xiaolong vs Tang Ning. Yuan Ting vs
Manajer lokasi konstruksi, Yuanshi Tianzun vs penyihir Mao Shan. Terdapat total 40 kelompok, dengan total 80 orang. Pendekar pedang berbaju zirah itu berteriak. Selanjutnya, kami akan mengumumkan peraturan kompetisi. Peserta tidak boleh meninggalkan alam roh tanpa izin. Mereka yang melakukannya akan dianggap telah kehilangan haknya. Barang-barang 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat peserta sendiri dilarang. Pelanggar akan dianggap curang dan didiskualifikasi. Barang-barang dengan daya hancur yang berlebihan juga dilarang. Peserta disarankan untuk mempertimbangkan poin-poin ini dengan cermat. Kriteria penilaian terutama akan didasarkan pada pendapat para tetua. Bagi siapapun yang perlu menggunakan toilet, silakan tinggalkan tempat duduk Anda dan cari tempat untuk buang air. Mohon agar kelompok pemain pertama memasuki arena dalam 10 menit. Suasana tiba-tiba menjadi ribut. Dengan suara-suara yang naik turun, Yuanshi Tianzun melawan penyihir Mao Shan. Sebuah peristiwa besar di hari pertama. Aku tidak akan pergi saat itu. Apakah ini begitu menarik? Penyihir Mao Shan berada di peringkat ke-9 dalam daftar makhluk luar biasa, dan Yuanshi Tianzun berada di peringkat ke-11. Hari ini, salah satu dari mereka akan disingkirkan. Seperti biasanya, banyak orang berencana menunggu hingga daftar pemain diumumkan sebelum memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pergi. Jika tidak ada pemain bintang yang berpartisipasi dalam daftar pertandingan hari pertama, banyak yang akan pergi, terutama para pemain setingkat Saint Spirit Walkers, yang sebagian besar akan memilih untuk pergi. Menurut mereka, pertempuran di tahap transenden itu seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, tidak menarik sama sekali. Seorang penyihir Mao Shan, Guan yang mengerutkan kening dan berkata, orang ini berada di tingkatan kedua tahap transenden Sekte Tai. Tingkatan pertama terdiri dari Sun Miao Miao dan Zhao Cheng Huang, dan tingkatan kedua terdiri dari dia dan Yuan Ting. Aku tidak banyak tahu tentang penyihir Mao Shan, tetapi aku tahu kekuatan Yuan Ting. Yuanshi, Anda harus berhati-hati. Zhang Yuanxing menjawab dengan, memem. 10 menit kemudian, kelompok anggota pertama masuk. Sanyang Kaitai adalah seorang wanita yang cukup cantik, seorang roh kayu, dan Tokyo Youdianre adalah seorang ahli api. Dalam teori 5 unsur, kayu menghasilkan api. Iblis kayu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Master Api. Setelah bertahan selama lebih dari 10 menit, 3 yang pembawa kemakmuran dikalahkan seperti yang diperkirakan. Hah, kenapa aku merasa mereka berdua lemah dalam pertarungan fisik? Mereka berdua adalah Walker level 3, yang seharusnya menempatkan mereka di level kapten. Tapi aku ingat para kapten di distrik Kang yang semuanya sangat kuat dalam pertarungan tangan kosong. Zhang Yuanxing mengerutkan kening dalam hati sambil memperhatikan. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari bahwa bukan mereka yang lemah, melainkan kemampuan bertarungnya sendiri yang meningkat terlalu cepat. Dulu dia mengira para kapten distrik Kang yang itu kuat, tapi itu karena dia belum belajar dari Lao Siji. Tanpa disadarinya, melalui latihan berulang-ulang dari guru lamanya, kemampuan bertarungnya telah menjadi cukup mahir. Wanita ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sampah pilihan Fu Qingyang. Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri untuk melirik profil si Ji tua. Waktu berlalu cepat. Siang itu, Jiang Jingwei mengerang sambil memegang perutnya. Lapar sekali, lapar sekali, lapar sekali. Lalu dia bersandar lemas pada Zhang Yuanxing, tampak seperti akan mati. Pada sore harinya, ia kembali bersemangat setelah kelaparan, karena ia tidak lagi merasakan lapar. Turnamen tersebut akhirnya berakhir pada malam hari. Pendekar pedang berbaju zirah itu muncul di arena dan berteriak, penyihir Mao Shan, Yuanshi Tianzun, masuk. Pada saat itu, tatapan para penonton di arena secara spontan terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menghadap ke gerbang Tai, sementara kelompok lainnya menghadap ke Zhang Yuanxing. Sorak-sorai dan teriakan langsung terdengar, penonton sudah antusias bahkan sebelum pertandingan dimulai. Para diaken dan penatua yang hadir tetap acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi kehadiran mereka yang terus-menerus menunjukkan bahwa mereka semua menantikan pertandingan antara kedua pemain bintang tersebut. Zhang Yuanxing berdiri dan mengangguk kepada keempat teman wanitanya. Aku pergi. Dia melangkah menaiki tangga dan berjalan masuk ke arena. Pada saat yang sama, ia melihat seorang pemuda pucat dan kurus meninggalkan tempat duduknya di tempat Sekte Tai berada. Alih-alih menaiki tangga, ia langsung melompat dari kursi penonton yang tingginya lebih dari 10 meter. Ketuk, ketuk, ketuk. Seorang penonton lainnya bangkit dan meninggalkan tempat duduknya, melompat dari panggung yang tinggi, mendarat dengan bunyi gedebuk, dan berlutut di belakang anak laki-laki itu. Sorak-sorai riuh terdengar saat orang-orang bertepuk tangan menyambut kedatangan mereka. Benar saja, ada mayat Yin di sana. Tentu saja, akan aneh jika para elit Sekte Tai tidak memiliki mayat Yin. Pemeriksaan pertama Zhang Yuanxing bukanlah pada penyihir Mao Shan, melainkan pada sosok tinggi di belakangnya. Sebagai roh pengembara malam, dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah mayat.
Ia mengenakan pakaian longgar berlengan panjang dan celana panjang, dengan cincin perak melingkari setiap pergelangan tangan, menutupi kedua lengan bawahnya. Zhang Yuanxing terus mengamati bocah itu dengan saksama, tanpa mengetahui profesinya. Bocah itu berkulit putih dan kurus, kurang maskulin, mengenakan pakaian dan celana hitam, dengan pelindung kaki dari rotan yang diikatkan di betisnya. Bocah kurus itu melihat dari kejauhan, dengan senyum sopan di wajahnya. Yuanshi Tianzun, aku sudah lama mengagumi namamu. Setiap kali aku mendengar namamu, aku selalu teringat ungkapan, Elder Sun bingung. Seperti naluri, aku benar-benar telah dicuci otak. Tawa riuh terdengar dari para penonton. Tetua Sun menoleh dan dengan dingin mengarahkan pandangannya ke para murid di belakangnya. Para anggota Sekte Tai semuanya terdiam, menundukkan kepala untuk menahan tawa mereka. Namamu cukup unik, itu langsung mengingatkanku pada Paman Sembilan. Teriak Zhang Yuanxing ke arah tempat duduk para tetua. Tetua Sun, anak ini bilang kau bingung. Haruskah aku membantumu memukulinya? Tawa di sekitar mereka semakin keras. Meme ini dikenal luas dan beredar di kalangan resmi. Dari aliansi 5 elemen hingga Sekte Tai, hampir semua orang yang berselancar di internet mengetahuinya. Mendengar orang yang terlibat melontarkan lelucon seperti itu, humor dan keseruan langsung muncul. Wajah Tetua Sun menjadi gelap, dan dia tetap diam. Tetua Hongying menatap Tetua Gou dengan terkejut. Anak ini cukup lincah. Dia jarang melihat siapapun yang begitu santai menggoda para tetua. Anak laki-laki dari Mao Shan itu bahkan tidak berani menoleh ketika mengucapkan kata-kata itu. Di sisi lain, Yang Mulia Surgawi Purba ini langsung berbicara kepada matahari tua. Tetua anjing itu mencemooh. Itu karena kau belum pernah melihatnya bersujud dengan penuh hormat. Di lapangan, penyihir Mao Shan berkata, kamu sebenarnya tidak punya mayat sama sekali. Komentar di daftar itu mengatakan bahwa kekuatanmu secara keseluruhan sangat kuat, terutama dalam menaklukkan ruang bawah tanah. Adapun kekuatanmu yang sebenarnya, mungkin lebih bergantung pada item. Tidak, saya tidak pernah bergantung pada alat bantu, kata Zhang Yuanxing dengan suara berat. Yang saya andalkan adalah kemauan yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang teguh akan kemenangan. Saat keduanya berbincang, para penonton yang duduk di kursi juga mulai mendiskusikannya. Yuanshi Tianzun tidak memiliki Yin Course. Kudengar seorang pengembara malam tanpa Yin Course dan Spirit Servant adalah pengembara malam yang tidak lengkap. Ya, sepertinya sang ahli api telah kehilangan kesabarannya. Roh kayu telah kehilangan kemampuannya untuk bereaksi, dan pengintai telah kehilangan wawasannya. Mayat dan pelayan roh adalah sarana penting bagi pengembara malam untuk bertahan melawan musuh. Oh, kalau begitu aku mengerti mengapa Yuanshi Tianzun berada di peringkat ke-11 dalam daftar 20 besar. Kukira para sarjana itu sedang menekannya. Bukankah Yuanshi Tianzun harus bertarung 2 lawan 1? Kita tidak bisa menggunakan kartu truf kita di arena. Kita sudah tamat. Situasinya tidak menguntungkan bagi kita. Yuanshi adalah wajah dari aliansi 5 elemen kita. Jika kita membiarkan pengembara malam dari Sekte Tai menginjak-injaknya untuk merebut posisi teratas, kita akan kehilangan muka. Mereka mungkin tidak serta-merta kalah. Seseorang yang mampu menyelesaikan 2 level peringkat S, 1 level peringkat A dengan kesulitan tinggi, dan bahkan telah membunuh Li Xianzong, tidak akan kalah semudah itu. Lihat saja nanti, di daerah tempat Sekte Tai berada, Yuan Ting menghela napas. Yuanshi baru sebentar menjadi pengembara alam roh dan kurang memiliki dasar. Dia mungkin bahkan tidak memiliki pelayan roh, setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Sun Miao Miao mengerutkan kening dan berkata, dia mungkin bahkan tidak mampu mengalahkan seseorang dari Mao Shan. Jadi bukankah akan sangat sulit bagi saya untuk bertemu dengannya? Jika kita tidak menemuinya, bagaimana kita bisa mengalahkannya dan mendapatkan Xiao Hong dari kakek? Zhao Cheng Huang, yang duduk beberapa kursi di dekatnya, berkata dengan nada dingin dan tenang. Jadi dia hanya berada di peringkat ke-11, dan Mao Shan berada di peringkat ke-9. Bill Tarantino, yang datang untuk menonton pertandingan di arena sebagai anggota sebuah organisasi pendukung, tiba-tiba menoleh ke arah Annie di sampingnya dan berkata, aku ingat bahwa ketika Raja Iblis berada di level 5, dia mengalahkan penghukum surgawi level 6 dengan kekuatannya sendiri. Anne mengangguk, itu benar, saat itu, Raja Iblis sudah menjalin hubungan dengan Betty, tetapi dia sangat waspada terhadap asosiasi Dewi. Seberapapun Betty mencoba merayunya, dia menolak untuk pergi ke luar negeri atau bertemu dengan presidennya. Jadi, presiden menemukan mantan kekasih Betty dan menyuruhnya membuat masalah bagi Raja Iblis dengan dalih cemburu. Tetapi sebenarnya, dia ingin merebutnya kembali secara paksa. Akibatnya, si tak berguna itu kalah telak. Bill Tarantino mengangguk sedikit, menatap Primordial Celestial Venerable di arena, dan perlahan berkata, baik itu tahap Sein maupun tahap Transcendent. Bertarung di luar kemampuan seseorang sangatlah sulit, dan mereka yang mampu melakukannya adalah individu yang benar-benar luar biasa.
Yuanshi Tianzun kekurangan sumber daya yang cukup dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan para penyihir Maoshan. Namun, justru inilah saatnya untuk menguji potensinya. Jika kau menganggapnya sebagai Raja Iblis kedua, kau bisa membuat perbandingan. N mengangguk perlahan. Aku juga berpikir begitu. Dia langsung menggelengkan kepala dan mengoreksi dirinya sendiri. Aku tidak melihatnya sebagai Raja Iblis kedua, tetapi aku pikir dia bisa menggantikan Raja Iblis dan menjadi pengembara malam yang dikendalikan dan diinvestasikan oleh Asosiasi Dewi Kecantikan. Presiden pernah mengatakan bahwa pemimpin Sekte Tai menilai Raja Iblis sebagai pengembara malam yang paling menjanjikan dalam 50 tahun terakhir. Jenius seperti itu tidak akan muncul lagi selama beberapa dekade. Tuan Bill tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Di kursi penonton bagian barat daya, Fu Qingyang, mengenakan setelan putih, menatap tajam ke arah penonton dengan ekspresi dingin. Bos, apakah Anda gugup? Apakah Anda khawatir Yuanshi Tianzun akan kalah? Pembicara itu adalah seorang pria flamboyan, berambut pirang, keriting, dan berwajah tirus. Tatapan matanya yang arogan dan tingkah lakunya yang tak terkendali sangat cocok dengan temperamen seorang aristokrat. Di dalam garda harimau putih, hanya Shichiro yang memanggil Fu Qingyang, bos, dan bukan pemimpin. Fu Qingyang mengabaikannya. Tetapi seorang wanita dengan rambut dikuncir di sebelahnya berkata, Yuanshi Tianzun cukup tampan. Ling Jun selalu bilang dia mesum di grup chat. Kukira dia cuma anak kecil yang menyeramkan. Shichijiro mencibir. Menurut pendapat umum, bukankah Ling Jun itu mesum? Apakah dia benar-benar sejelek itu? Wanita dengan rambut dikuncir itu tak lain adalah Yu Fenglai, dari Garda Harimau Putih. Ia memiliki wajah oval yang bersih dan cantik, kulit berwarna gandum, dan sikap yang sederhana namun cakap. Seperti seorang polisi wanita yang terlatih dengan baik. Mengabaikan kicilang, Yu Fenglai menoleh untuk melihat profil tampan Fu Qingyang dan berkata, Guru, yang mulia surgawi primordial tidak memiliki mayat yin. Kompetisi arena memiliki batasan tertentu pada benda-benda dao yang kuat. Sebagai anggota pertama Garda Harimau Putih yang bertarung, jika kita kalah, itu pasti akan menjadi awal yang buruk. Dia tidak akan kalah, kata Fu Qingyang dengan tenang. Yuanshi adalah tipe orang yang menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Semakin kuat musuhnya, semakin besar potensinya. Saya harap para penyihir Maoshan dapat memberikan tekanan padanya. Pemimpin itu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Yuanshi Tianzun. Yu Fenglai mengangkat alisnya, tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan sabar menyaksikan pertempuran. Shichijiro berkata dengan masam, Bos, Anda begitu mengaguminya. Saya tidak senang dengan itu. Di medan pertempuran, pikiran Zhang Yuanxing berpacu, dan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Wang Tai, ia dengan cepat merumuskan rencana pertempuran. Aku tidak bisa menggunakan sepatu dansa merah dan jubah yin yang terlalu dini. Jika aku mengungkapkan semua kartu andalanku kepada penyihir Maoshan, mereka pasti akan menargetkanku dalam pertempuran selanjutnya, sehingga hampir mustahil untuk memenangkan kejuaraan. Fungsi penangkal iblis dari Vajra Pesel dapat menundukkan, bahkan membunuh, mayat yin. Namun, benda ini mengandung kekuatan Dewa Matahari, yang terlalu tinggi, menggunakannya secara langsung pasti akan dianggap sebagai pelanggaran. Lagi pula, ada terlalu banyak Master Roh generasi kedua dalam kompetisi semacam ini. Tanpa batasan seperti itu, pada akhirnya akan menjadi pertarungan koneksi keluarga. Sekarang semua orang mengira aku tidak punya pelayan roh atau mayat, yang merupakan kesempatan yang bisa kumanfaatkan. Aku akan berpura-pura lemah untuk membuat penyihir Maoshan merasa aman, lalu menggunakan beberapa alat peraga yang tidak penting untuk secara bertahap memaksanya menggunakan triknya. Setelah penyihir Maoshan kehabisan jurus, aku akan menyuruh orang mati nomor 1, dan si bodoh kecil untuk bertindak dan mengejutkannya. Intinya adalah saya harus mampu menahan serangan habis-habisan lawan dengan sumber daya yang terbatas. Jika saya tidak bisa bertahan dan dikalahkan, maka saya akan kehilangan lebih banyak daripada yang saya peroleh. Pada saat itu, pendekar pedang berbaju zirah itu berteriak. 10 menit telah berlalu. Pertandingan dimulai. Tunggu sebentar. Zhang Yuanxing menatap bocah kurus itu dan berkata dengan tulus. Tetua Sun melambaikan tangan kepadamu, seolah-olah beliau ingin mengatakan sesuatu. Penyihir Maoshan itu terkejut, menyadari bahwa dia baru saja terlalu berani menggoda Tetua Sun. Dia langsung merasa khawatir, berpikir dalam hati, betapa piciknya tetua ini. Dia buru-buru menoleh ke arah Tetua Sun. Tetua Sun, yang duduk di kursi para tetua, menjadi sangat marah, bodoh. Begitu dia selesai berbicara, penyihir Maoshan mendengar suara tembakan keras. Ding-ding, sesosok tinggi melesat di depan penyihir Maoshan. Tangannya bersilang, menghalangi lintasan peluru. Cincin perak di lengannya meledak dengan percikan api yang berlebihan, menyebabkan mayat itu bergetar. Efek ledakan dari pistol itu, penyihir Maoshan itu berputar,
Keringat dingin mengucur di punggungnya, menatap Yuan Shi Tianzun dengan marah. Berarti, meskipun tahu kau berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kau malah membuang semua rasa malu dan melakukan serangan mendadak. Kau rela meninggalkan prinsip hanya demi menang. Seandainya mayat itu tidak memiliki kecerdasan dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan tuannya, dia akan lengah dan tenggelam di selokan. Di hadapan semua orang, Zhang Yuanxing tidak akan membiarkan mereka menjelek-jelekkan namanya. Dia menjawab dengan lantang, peperangan didasarkan pada tipu daya, dan penipuan adalah bagian